box jarinya harus Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita panjatkan senantiasa kepada pencipta langit dan bumi yang telah melimpahkan anugerah Islam, mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga alam semesta ini tidak ditinggalkan oleh para utusan yang dulu pernah diutus oleh pencipta sebagai pembawa petunjuk dan risalah kehidupan keselamatan manusia. Salam serta taslim tercurahkan senantiasa kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia, terpandang sampai hari kiamat sebagai penyempurna akhlak, penyempurna hukum-hukum, penyempurna aturan-aturan yang terkait hubungan manusia dengan pencipta dan hubungan manusia dengan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita berpisah kurang lebih 100 tahun, hari ini kita kembali setelah kita mengalami guncangan jiwa yang begitu dahsyat. Adanya upaya-upaya untuk menghentikan langkah pergerakan apologet Islam Indonesia. Dalam hal ini saya sebagai pemilik akun Bang Suma 01, tadinya harusnya live di tahun 2031. Alhamdulillah berkat bantuan Bang Arif dan tim kita bisa kembali di sini berkumpul. Yang sejatinya saya harus kembali jadi petani tadinya. Pingin jadi nelayan seperti sahabat-sahabat dari Nabi Isa alaihi salam, menjadi nelayan, menjadi petani. Setelah tereliminasi dari live TikTok dan ditangguhkan nanti live di tahun 2031, alhamdulillah Bang Arif dan timnya bekerja sangat luar biasa. Siang malam bahkan sampai jam 4 subuh waktu Makassar kita masih mempretelin akun. Hari ini Masya Allah, begitu saya bangun, saya periksa link yang dikirim. Alhamdulillah, melalui link tersebut saya bisa tembus sampai ke langit ke-7 hingga kembali selama 100 tahun menghilang di bumi, sekarang mengudara kembali di sini. Tepuk tangan buat Bang Arif, RH dan teman-teman. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, disembuhkan segala macam penyakit yang ada dalam tubuhnya, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Amin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kembali pada pagi hari ini. Kenapa pagi-pagi kali? Karena semangat 45. Gara-gara apa? Gara-gara saya nggak live selama setahun, 100 tahun, Deng. Itu berasa pingin kawin aja terus. Gak ada tidur semalam. Gila bener. Ya alhamdulillah kita bisa jumpa kembali di sini.
bersama dengan saya Bang Zuma. Tentu dengan tema yang membuat orang sebelah itu kebakaran bulu pantat dan bulu ketek, serta menggugurkan kemudian bulu-bulu alis, karena tidak adanya dari perwakilan mereka yang sanggup untuk menangani kasus atau menjelas oleh Bang Zuma dan tim, seperti kasus yang bergulir beberapa hari ini, Alfa dan Omega, malah cenderung ada yang membahasnya lari ke Alpamidi dan Alpamar. Tapi kita berharap di hari Sabat ini, hari yang dikuduskan oleh saudara kita Bani Israel, dan hari ini juga adalah hari bangkitnya kembali akun yang kita cintai ini dari kematian panjang kurang lebih 100 tahun. Ya, kita mengangkat tema ini kembali dan berharap ada dari pihak Kristen yang bisa hadir di sini menjelaskan tentang tema-tema yang kita angkat setiap saat. Terutama tema ini, ya, kita minta rekan-rekan non-muslim untuk hadir. Yang muslim mohon ditahan dulu ya, ditahan dulu untuk tidak multi, karena pagi-pagi hari ini kita ingin mendengarkan candaan dan gurauan dari orang sebelah. Saya sudah sering mengatakan bahwa tidak akan ada ilmu yang bisa kita dapat dari mereka, ya, hanya sebagai pemberi peringatan ajanya kita ini. Halo, semangat pagi. Pagi, Bang. Selamat pagi. Dari gereja mana? Enggak, aku Muslim. Halo. 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 Dari gereja mana, Ibu? Muslim, Bang. Suaranya enggak kedengaran di sini. Aku Muslim, Bang. Ya. Aku ada teman. Dia Kristen. Terus dia selalu ngajak aku untuk murtad. Bagus itu. Mana tahu Ibu tertarik, boleh. Di mana-mana ajakan murtad itu banyak. Dan orang-orang yang lemah akal pasti tergiur. Kenapa? Kalau murtad kan nggak sholat lagi. Hal ringan yang sangat berat bagi orang-orang munafik adalah sholat. Sholat itu ringan banget, tapi orang munafik itu akan berat untuk melaksanakan sholat itu. Gitu. Jadi kalau saudari saya tadi ada yang ngajak murtad, suruh hadir di komal kita ini. Dengarkan bagaimana kita berdialog, berdiskusi dengan teman-teman non-muslim. Jangan mau ya, jangan mau diajak murtad. Itu sama halnya diajak ke neraka. Ya begitu ya, saudari saya yang tadi. Halo, semangat pagi saudara apa? Halo? Halo? Ada onde-onde kah? Ayo teman-teman dan muslim, ajukan permintaan. Jangan malu-malu. Sekali minta permintaan naik, buka kamera, kita diskusi. Tema kita ya cukup menarik ini. Alpha Omega itu siapa? Sekali lagi Bang Arif, terima kasih banyak Bang Arif. Aduh, Bang Arif, andai Bang Arif punya anak gadis, saya rela jadi menantumu, Bang. Anakku ketawa. Sini deh. Kasih ucapan selamat. Omar nggak usah gitu. Selamat ulang. Bang Om Arif, terima kasih Om Arif. Terima kasih banyak Om Arif. I love you so much. I love you. Akhirnya Abah senang gitu. Akhirnya Abah hidup kembali. Abah hidup kembali. I love you. Cuy, mau dia. Anakku stres jadinya lihat bapaknya subuh-subuh joget. Yes. Gitu deh.
Allahu Akbar, betapa senangnya. Rindu soalnya sama netizen, rindu abang. Berasa 100 tahun tidak jumpa dengan netizen. Sehari nggak sapa netizen itu berasa 100 tahun. Gitu adek. Pahamnya adek ya? Begitulah. Anakku heran, ini bapak subuh-subuh kenapa joget jungkir-jungkir di kasur? Allahu Akbar. Halo, semangat pagi. Halo. Halo, Bang Luma, salah tekan. Oh, iya bang, makasih abang. Selamat, Sehat Bang. selalu bang ya. Ya selalu Bang. Alhamdulillah. Siap. Makasih abangku. Abang juga. Hari ini aku bahagia. Bang Juma, Siap. saya cuma ini mendengar pendapat Bang Juma aja masalah tentang agama Katolik sama Kristen Protestan itu debat gimana semalam? Nonton nggak? Seri. Mereka debatin patung itu doang berhari-hari, nggak ada selesai-selesainya. Iya betul. Kan ada larangan jangan membuat patung ya kan ya di Keluaran 20 itu. Ya udah Bang Makanya Juma turun dulu ya. Oke, makasih. Yaitu perdebatan klasik yang udah ribuan tahun. Udah ribuan tahun mereka berdebat. Al-Quran sudah menyatakan itu terlebih dahulu. Mereka berselisih paham. Al-Quran gitu loh. Hatiku gembira, riang tak terkira, karena Bang Arifku, I love you full, abangku sayang. Alhamdulillah. Raden, semangat pagi bang. Halo abang. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, semangat Iya. Bang Juma. Makasih abang. Tetap semangat. Bang Juma Semangat itu kali. gimana itu? Nanggapin Apa itu? Pak Bom sama saya Pudin tuh lagi rame dia. Lagi cakar-cakaran. Itulah yang Al-Quran sebutkan. Hotel sama Mereka hotel lagi selisih cakar-cakaran, lagi rame dia. Benar. Iya. Bentar lagi mereka saling tampar itu. Iya. Iya, Udah aku kita dibawa sapa. aja Bang Juma, aku Oke fan ya bang, makasih. Sahabatku makasih. Saudara Juandi, semangat pagi bang. Dari gereja mana abang ini? Bang? Bang? Abang diam-diam baik. Iha. Aduh. Teman-teman muslim mohon untuk tahan dulu ya. Pagi-pagi ini kita ingin berkelakar dengan teman kita non muslim. Kita mau nimba ilmu. Kita pingin nimba ilmu. Halo, semangat pagi. Halo. Halo bang. 2 kali naik, cuma naik diam-diam aja. Sekali lagi saya blokir ya bang ya, izin ya. Kita coba berselancar dulu. Kita lihat dulu siapa yang live di sebelah. Sabar teman-teman. Hari Sabtu mereka masih tidur memang. Sabar ya. Siapa yang menekan? Oh Bang Arif. Halo, semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi juga. Dari Ya. Kristen Abang. Ya, Kristen, Pak. Siap, thank you.
Masih sering baca Bible? Sering dong. Sering-sering. Ah, pasti paling senang membaca ungkapan di Alpha dan Omega itu kan ya? Iya. Nah, itu dia. Kalau di dalam kitabnya Yahudi itu kan Bang, ada di Yesaya 41 nomor 4. Akulah Yesaya? Tuhan. 41. Bentar ya, Yesaya 41. Iya, nomor 4 yang pada intinya di sana menerangkan bahwa Tuhan itu yang terdahulu dan Tuhan itu yang terkemudian. Kan gitu ya. Dalam bahasa Yunani-nya archekaitelos. Nah, jadi pencipta langit dan bumi itulah yang terdahulu, yang maha awal ceritanya, dan Tuhan pencipta langit dan bumi itu yang maha akhir, kan gitu ya. Ya. Tiba saja ada makhluk di tahun 100 di Pulau Patmos juga mengklaim dirinya sebagai awal dan akhir. Dan itu diindikasikan oleh saudara-saudara kami Kristen sebagai Yesus. Padahal setahu kami Yesus itu ketika turun ke bumi, dia tidak pernah mengucapkan akulah awal, akulah akhir. Nah, maka muncul narasi, apakah ini bukan iblis yang ingin menyamai Tuhan? Karena Yesus tidak pernah berkata akulah awal, akulah akhir. Malah dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku, berarti bukan dia yang awal. Dan aku pergi bukan juga atas kehendakku, berarti bukan dia yang akhir. Tiba-tiba setelah Yesus tak ada di bumi, muncul pengajaran tuduhan bahwa Yesus mengaku akulah awal, akulah akhir. Padahal Yesus ketika penginjilan hati-hati denganku. Nah, bukankah ini indikasi kuat bahwa yang di Pulau Patmos mengaku Yesus awal akhir itu iblis? Itu pandangan saya Bang sebagai seorang Muslim. Tentu beda dengan saudara saya ini. Silakan. Jadi pertanyaannya gimana ini Bang? Pertanyaannya inti dari pertanyaannya. Pertanyaannya gini. Yesus berpesan kepada sahabatnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, yang datang di Pulau Patmos ini terindikasi salah satu dari penyesat itu memakai nama Yesus dan ingin menyamai pencipta langit dan bumi yang maha awal lagi maha akhir. Dia juga mengklaim akulah awal, akulah akhir. Artinya bahwa ini bukan Yesus, itu udah pasti tuh. Ini bukan Yesus. Lalu siapa yang memakai nama Yesus mengaku ingin menyamai Tuhan awal akhir itu? Silakan. Dari penjelasan Bang Juma tadi mengatakan siapa yang menyamai dirinya sebagai Yesus, ya kan? Benar sekali. Jadi sampai di situ sih saya masih belum tahu juga ya, masih belum pernah membaca. Tapi kalau menurut saya setelah saya simak ya, kalau memang Bang Juma udah pernah membaca perkataan Yesus seperti itu ya, otomatis yang menyamai dirinya sebagai Yesus itu adalah orang penyesat. Jadi gitu aja. Nah. Oke, baik. Artinya bahwa ketika ternyata benar-benar penyesat yang mengaku awal dan akhir, Yesus berlepas tangan di sana. Karena Yesus pertama dia sudah menasihati muridnya jangan percaya. Yang kedua, Yesus mengajarkan penginjilan, bagaimana Yesus mencerminkan dirinya sebagai seorang yang taat kepada Tuhannya, kan gitu. Yesus mempraktekkan hidup keberagamaan, menjadi orang yang soleh. Seperti apa? Yesus sudah contohkan. Kok tiba-tiba saja Yesus berubah 180 derajat malah menjadi Tuhan dia setelah tak ada di bumi. Lalu
tampillah saudara-saudara kami Kristen dari Barat mengusung konsep kepercayaan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, dengan pola tanpa memilah antara ajaran Yesus saat penginjilan dan ajaran sosok Yesus saat Yesus tak ada di bumi. Nah, lahirlah agama Katolik, lahirlah agama Protestan dan seterusnya. Nah, Islam datang untuk membangunkan tidur panjang saudara-saudara kami. Ayo bangun. Yang kalian katakan Yesus itu sebenarnya bukan Yesus, tetapi penyesat yang datang memakai nama Yesus untuk menggiring keturunan Adam masuk ke neraka bersama-sama dengan mereka. Terbukti di dalam Matius 7:22-23, kata Yesus, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat juga pakai namamu? Kata Yesus, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Ya. Itu bang, saya khawatirnya itu di situ. Nggak perlu khawatir bang, itu kan kepada tertuju kepada yang sekarang ini kan ada yang namanya organisasi lagi yang namanya saksi Yehova itu yang menyamakan diri, itulah tertuju kepada. Makanya Tuhan Yesus itu sudah mengatakan seperti itu karena akan terjadi seperti yang terjadi sekarang ini. Saksi Yehova memberitakan Injil, memberitakan Injil, mengatasnamakan Yesus, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus gitu bang. Nah, jadi tertuju ke yang dikatakan Yesus itu di situ tertuju kepada ya salah satunya organisasi yang namanya Saksi Yehova sekarang. Ya, begitu kira-kira bang. Maaf saudaraku, tanpa niatan untuk melakukan pembelaan terhadap Saksi Yehova. Yang saya tahu Saksi Yehova itu mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Dan Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus sendiri berkata, hidup kekal itu, untuk mendapatkan hidup kekal menurut Yesus adalah mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Kalau orang mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, mustahile orang itu menuhankan Yesus, karena dia hanya dikenal sebagai utusan saja. Nah, Saksi Yehova mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Artinya dalam perspektif kecil terhadap Yesus dalam hubungannya dengan agama, yang mengenal sebagai utusan Tuhan itu oleh hidup yang kekal, karena itu pengakuan Yesusnya. Sedangkan yang mengenal Yesus sebagai Tuhan, mereka lah korban dari penyesat yang memakai nama Yesus. Karena Yesus sendiri menerangkan, Yohanes 17 nomor 7, Yohanes 12:44 sampai 50, kesaksiannya pun kesaksian Yesus dari lisannya. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan, kekuatan-kekuatan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu bersaksi juga bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Artinya kesaksian Yesus adalah dia utusan Tuhan. Dan untuk memperoleh hidup yang kekal adalah harus mengenal Yesus hanya pada tataran level sebagai rasul, utusan bukan Tuhan. Nah, Saksi Yehova mengajarkan itu. Meski ya narasi-narasi yang muncul dalam konsep Saksi Yehova, kita belum uji kebenarannya. Begitu bang. Ya, tapi ya itu sepengetahuan saya bang, karena saya juga pernah didoktrin oleh Saksi Yehova, makanya saya tahu persis bagaimana Saksi Yehova itu memakai Injil dan memakai nama Yesus demi untuk biar kita itu bisa terdoktrin kepada mereka.
Jadi kan menurut pengalaman saya, jadi sesuai dengan apa yang abang bilang tadi, bahwa mereka menyebut sesuai dengan firman Tuhan tadi di situ yang abang bilang di situ, bahwa mereka menyebut mereka menyembuhkan itu dengan namanya Yesus gitu. Jadi kan itu tertuju kepada orang-orang itu, sepengetahuan saya, Bang. Nah, begitu kira-kira, Bang. Kenapa macet ya? Saya tidak bisa lebih jauh membahas saksi Yehova, karena yang saya tahu mereka percaya Yesus itu utusan Tuhan. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Berbeda dengan sekte lain, Yesus itu adalah Tuhan. Nah, dari sini aja kita lihat. Hidup kekal itu, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Satu-satunya Allah yang benar hanyalah Engkau, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti ada dua yang ingin dikenal di sana menurut Yesus untuk memperoleh hidup kekal. Yang pertama Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, yang kedua Yesus sebagai utusan Tuhan yang benar. Ini konsep yang ditawarkan oleh Yesus. Makanya Bapa Elohim ketika memperkenalkan Yesus selalu mengatakan anakku, inilah anakku. Karena tidak mungkin Bapa adalah anak adalah Bapa itu sendiri, itu nggak mungkin, itu mustahil. Oleh karena itu Yesus memang harus dikenal sebagai Rasul, utusan Tuhan. Lebih daripada itu berarti offside, orang itu keluar dari jalur. Begitu, Bang. Ya, jadi pengakuan iman saya, Bang, saya mengakui dia sebagai Tuhan karena salah satunya dia bisa melakukan mujizat. Ini mujizat bukan kaleng-kaleng, Bang. Dia bisa membangunkan orang mati yang sudah mati 4 hari. Jadi kan dari konsep ketuhanannya nyata gitu, Bang. Apakah ada yang bisa membangkitkan orang mati, Bang? Mungkin ada dari sejarah abang di sana. Kalau ada, mungkin bisa paparkan kepada kita. Baik. Ya. Justru karena Yesus itu Ya. membangkitkan orang mati, Ya. itu sebagai label, itu sebagai tanda kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Kan Yesus yang mempersaksikan itu, Petrus pun mempersaksikan itu. Saya ulang lagi, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Sahabat Aquarius Love, thank you. Bahwa seluruh mukjizat yang aku kerjakan, mukjizat itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Justru membangkitkan orang mati itu digunakan oleh Yesus untuk memelekkan mata orang-orang Yahudi yang menolaknya. Kalau dialah Mesias yang mereka tunggu, kalau dialah utusan Tuhan yang mereka tunggu. Membangkitkan orang mati yang dilakukan oleh Yesus bukan untuk membuktikan kalau dirinya Tuhan, melainkan itu untuk membuktikan kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Gitu, saudaraku. Jadi tidak melakukan itu. Thank you yang ada di TikTok, yang ada di YouTube. Barakallahu fiik. Itu untuk membuktikan itu. Coba kita lihat khotbah Petrus di KPR 2 nomor 22. Apa yang dikatakan di sana? Seluruh Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, orang yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda dan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi yang membangkitkan orang mati adalah Allah, yang membuat orang buta melihat adalah Allah, yang membuat orang lumpuh berjalan adalah Allah, yang membuat kemudian angin badai
menjadi tenang adalah Allah melalui utusannya bernama Yesus. Yesus bukan Tuhan, dia hanya utusan Tuhan yang mampu bermukjizat, di mana mukjizatnya itu didatangkan oleh Tuhan kepada dia. Begitu saudara, silakan. Sahabat Aquarius, barakallah, subhanallah. Bang, oke Bang, terima kasih. Jadi saya menanggapi hal itu tentang apa namanya tadi, konsep Tuhannya, kenapa bisa jadi Tuhan ya Yesus ya, kan gitu ceritanya. Iya. Ya gitu ceritanya. Iya bang. Jadi kan saya fokus kepada dalilnya aja Bang. Saya fokus kepada apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Ya. Seperti yang terjadi, yang tertulis di Yohanes pasal 10 ayat 29 ayat 30 ya, ayat 29 sampai 30 ini. Dia di mana? Di sini. Yohanes pasal 10 ayat 29 sampai 30. Ya. Ya, boleh biar saya bacakan dulu Bang ya. Boleh. Gini firmannya, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi konsepnya di situ Bang, nggak ada perbedaan mereka di situ Bapa dan Yesus ini Bang, karena ini perkataan Yesus juga yang mengatakan. Jadi begitulah. Saudaraku yang ganteng, coba sekali-kali baca lanjutannya nomor 34 sampai 36. Tamat kita di situ Bang. Kalau saudara saya baca dari 34 sampai 36, selesai kita. Memang Yesus itu boleh mengaku Tuhan, boleh menurut Yesus, karena Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Kenapa dia disebut Allah? Karena dia sedang menyampaikan firman. Contoh dalam Al-Quran kami, innani anallah la ilaha illa ana. Itu ucapan siapa? Ucapan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa di situ? Sesungguhnya aku ini adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain aku. Itu ucapan Nabi Musa. Tapi apakah kemudian Nabi Musanya yang Tuhan? Oh enggak. Nabi Musa hanya mengajarkan, menyampaikan firman Tuhan. Apa yang terlontar dari mulut Nabi Musa itu adalah firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 48, 49, 50, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti ketika Yesus mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Sekalipun Yesus berkata demikian, Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan, bukan Yesusnya yang Tuhan. Salah. Kalau Anda menganggap Yesus Tuhan, Yesus hanya menyampaikan firman. Coba dibaca lagi di dalam Yohanes 3 nomor 34. Ini pengakuan Yesus. Valid, sahih ucapan Yesus itu. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka roh Tuhan tidak terhingga terhadapnya. Tuh. Jadi Yesus penuh dengan roh Tuhan. Kenapa? Karena Yesus penyampai firman Tuhan. Siapapun yang diserahi tugas, Nabi Musa penuh dengan roh Tuhan. Kenapa? Karena dia menyampaikan firman Tuhan. Siapapun itu. Kesalahan Kristen, karena Kristen masuk ke dalam lingkaran orang-orang Farisi. Di mana orang Farisi, Yesus itu memang Tuhan bagi mereka. Kenapa Yesus Tuhan bagi mereka? Karena itu kutukan oleh Tuhan, ya Tuhan Elohim mengutuk orang Farisi dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan bagi mereka, orang-orang jahat ini. Jadi Yesus itu Tuhan hanya sekelompok manusia saja. Yesus dilantik oleh Tuhannya Yahudi menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Anda baca di KPR 2 nomor 36. Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan oleh Allah. Untuk siapa Yesus menjadi Tuhan? Untuk orang-orang jahat. Jadi kalau di bumi ini ada yang memenuhi
Yesus, dapat dipastikan Matius 7, 22, 23, mereka adalah orang jahat. Mereka adalah orang jahat. Jadi yang menuhankan Yesus masuk dalam kategori orang-orang jahat. Lihat di dalam Matius 12 nomor 38-40, kata Yesus apa? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada orang jahat selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Ini tanda untuk siapa? Untuk orang jahat. Jadi kami nggak heran kalau ada saudara kami Kristen yang menuhankan Yesus, karena Yesus memang Tuhan bagi orang-orang jahat, sebagaimana Al-Quran menerangkan surah Al-A'raf ayat 27 dan ayat 30. Jadi Yesus Tuhan bagi orang jahat. Baca KPR 2 nomor 36 sampai 40. Wah, itu keren tuh. Gimana bang? Gimana? KPR 236 sampai nomor 40. Kisah para rasul mana sih? Oke lah, nantilah saya lihat. Oke. Ya. Oke bang, oke saya sudah paham, dan itu pun tidak akan goyah juga iman saya setelah abang mengatakan seperti itu. Dan itu pun seharusnya kita harus sebagai orang Kristen juga saya harus memang belajar, bukan dalam arti saya kendor iman saya dengan perkataan abang ini. Saudaraku, saudaraku, iblis ketika dikatakan Tuhan kepadanya, jikalau engkau tidak sujud menghormat ke Adam, maka engkau akan aku lemparkan dari neraka surga ini, dan aku tetapkan engkau menjadi penghuni neraka. Apakah iblis imannya goyah? Tidak, bang. Demi kesombongannya, keangkuhannya, tidak mau mendengarkan kebenaran, si iblis apa katanya? Biarkanlah aku menjadi penghuni neraka. Yang penting imanku tetap, aku tidak mau tunduk kepada kebenaran. Tak ada bedanya dengan saudara. Silakan aja. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi ingat, penyesalan itu akan datang di akhir. Silakan abangku, silakan. Ya, tetap iman saya kepada Tuhan Yesus bang, karena ajarannya membangun dan tidak seperti nabi-nabi yang lain lah, utusan lain. Silakan. Jadi saya boleh bertanya bang? Izin bang. Boleh. Silakan. Jadi saya mau bertanya ini bang, nggak apa-apa ya, tapi kita secara sopan aja, jadi nggak terlalu ini kita bang. Silakan. Santai aja. Santai kita, santai. Ya. Oke. Saya sebagai orang Kristen bang, saya mau bertanya Siap. bang, apakah Nabi Muhammad itu masih ada bang? Maksudnya, Ya, alhamdulillah. Yes. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169 menyatakan bahwa jangan kau menyangka Nabi Muhammad itu meninggal dunia. Sesungguhnya 169, sesungguhnya Nabi Muhammad itu masih hidup dan berada di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Coba Anda baca dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan akurat itu. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau menyangka sekali-kali bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Jadi yang kita lihat Nabi Muhammad itu apa? Pindah alam dari bumi ke alam barzakh. Sama seperti Nabi Musa.
Sama seperti Nabi Abraham. Apakah ketika Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Maria, Daud, dan seterusnya tidak keluar dari kubur, kita ingin mengatakan mereka maut, mereka mati? Enggak. Mereka bersama dengan Tuhannya. Contoh, ketika Yesus di dalam Bible naik ke suatu bukit bersama dengan muridnya, dia terbukti bertemu dengan Elia dan Musa, bukan? Artinya bahwa benar kata Quran, wala tahsabannal ladzina qutilu fisabilillah. Jangan kau menyangka Nabi Musa itu mati. Jangan kau menyangka Nabi Daud itu mati. Jangan kau sangka Nabi Muhammad itu mati. Jangan ditakar bahwa kehidupan setelah kematian itu keluar dari kubur. Jangan. Karena Yesus yang keluar dari kubur itu iblis. Itu di mana Yesus mengatakan? Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 31. Yesus menerangkan itu, bahwa yang keluar dari kubur, dilemparkan dari kubur itu adalah iblis. Maka benarlah nubuatannya kalau angkatan jahat diberi tanda anak manusia keluar dari kubur untuk orang jahat. Maka dia dilantik menjadi Tuhan yang keluar dari kubur ini untuk orang-orang jahat. Sedangkan orang yang benar pindah alam, meninggalkan bumi, harus melalui pintu kematian. Kecuali Nabi Isa alaihissalam. Kenapa dia tidak melalui pintu kematian, pintu kubur Nabi Isa? Disebabkan Nabi Isa akan turun kedua kalinya menjadi saksi terhadap terdakwa. Siapa terdakwa? Mereka yang melantik Nabi Isa sebagai Tuhan selain daripada Allah. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang memanggil aku Tuhan. Pada saat itulah juga aku akan berkata, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Bernubuat mengusir setan? Kan saudara dan teman-teman Kristen saya yang lain. Kalianlah yang diusir. Sedangkan orang meninggalkan alam ini itu bukan mati, cuman pindah alam doang. Sama seperti siapa? Teman-teman kita yang meninggal dunia, ya bukan mati dia itu, mereka cuman pindah alam. Hanya dalam pandangan kita manusia fana yang hidup di alam biologis ini, melihat mereka meninggal dunia. Artinya meninggal dunia itu apa sih? Meninggal dunia artinya meninggalkan dunia menuju kepada kehidupan fase berikutnya. Kita nggak ada kematian. Begitu manusia dicipta, hidup kekal sampai selama-lamanya. Hanya pindah alam. Dari dunia, alam bumi, alam dunia, pindah ke alam barza. Alam barza pindah ke alam masar. Alam masar pindah ke alam terakhir. Jannah atau nar, surga atau neraka. Itu yang terakhir. Begitu saudaraku. Silakan. Siap. Saya mengerti dan saya paham. Dan saya agak banyak sedikit bertambah ilmu lah tentang agama Islam. Ya. Jadi saya mau bertanya lagi bang, satu lagi boleh bang. Izin bang, boleh, izin, silakan bang. Silakan saudaraku. Ya, saya mau bertanya, kalau memang Tuhannya Nabi Muhammad itu hidup, kenapa dia nggak bisa membangkitkan Nabi Muhammad itu secara utuh seperti Yesus utuh, dia bangkit dan tidak banyak saksi mata lah yang melihat bahwa dia masih ada wujudnya gitu. Jadi kenapa Nabi Muhammad sebagai utusan juga, tadi kan pandangan abang itu, sekarang kita beralih lagi. Jadi kenapa Tuhannya Muhammad itu tidak bisa menghidupkan kembali Nabi Muhammad tersebut? Mohon maaf agak. Iya, gitu, baik. Kira-kira. Oke, baik. Jadi gini, Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan umat Islam, Nabi Muhammad diutus, Nabi Isa diutus. Nabi Muhammad tidak diangkat ke langit sebagaimana Nabi Isa diangkat ke langit. Al-Quran menarasikan, Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladhina kafaru. Nabi Isa, sesungguhnya aku yang mengambilmu, aku yang mengangkatmu ke langit. Kenapa engkau kuangkat? Karena engkau mengalami upaya kaummu untuk membunuhmu. Mereka ingin membunuhmu, maka aku mengangkatmu.
Kenapa Nabi Muhammad tidak aku angkat sebagaimana Nabi Isa alaihissalam aku angkat? Karena tak ada kaumnya yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Lalu kenapa aku angkat Nabi Isa ke langit? Supaya Nabi Isa aku turunkan untuk yang kedua kalinya menjadi saksi bagi penghuni neraka. Wa izqalallah ya Isa anta qulta linnas, nanti di hari penghakiman di hadapan manusia seluruhnya, aku akan menanyai Nabi Isa, hei Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan Kristen menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula alaysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk menuhankan diriku selain daripada engkau. Enggak pernah. Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Pada hari terakhir nanti, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa perkataanku ketika aku datang di bumi? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang Yesus ajarkan, bukan? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Coba kita lihat Yohanes 4 nomor 22. Apa pengakuan Yesus di situ? Aku Yesus dan murid-muridku menyembah. Kami kenal. Tani bi ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, aku dan muridku menyembah kepada Allah yang kami kenal. Jadi Nabi Isa alaihissalam diangkat terangkat ke langit. Untuk apa? Untuk turun menjadi hakim bagi kalian. Kalau Nabi Muhammad juga dikeluarkan dari kubur sesuai dengan keinginan saudara, maka Kristen itu akan berubah menjadi Krislam. Kenapa berubah menjadi Krislam? Karena Kristen berubah dari menyembah Yesus yang keluar dari kubur menuju menyembah kepada Nabi Muhammad yang keluar dari kubur. Dan orang Kristen itu suka kali menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Bahaya ini. Kalau di Indonesia hari ini ada orang mati dan keluar dari kubur pada hari ketiga, curiga gereja tutup, berubah menjadi Krisdon. Apa Krisdon? Kristen Indonesia. Kenapa bisa? Karena Tuhannya berubah menjadi orang Indonesia, karena Tuhannya di tahun 2026 keluar lagi dari kubur. Makanya Nabi Muhammad itu disucikan, tidak ingin disembah. Makanya Nabi Muhammad diutus jauh dari ajaran agama paganisme. Kenapa Nabi Muhammad nanti 600 tahun baru hadir? Karena ditakutkan para penyembah-penyembah dewa yang tadinya kehilangan dewa menyembah kepada yang namanya Yesus. Jangan-jangan nanti ketika Nabi Muhammad datang di dekat-dekat mereka, masa mereka, Nabi Muhammad pun jadikan Tuhan. Apa dasarnya orang Kristen menyembah orang yang keluar dari kubur? Oh, karena hebat dia keluar dari kubur. Jangan salah. Yang keluar dari kubur menurut Yesus itu adalah iblis. Jadi jangan Anda menyatakan kenapa Allah tidak sanggup membangkitkan Nabi Muhammad. No, Nabi Muhammad ajarannya udah selesai. Yesus tanggung jawabnya masih ada. Apa tanggung jawab Yesus? Dia harus mempertanggungjawabkan orang-orang yang menyembah dirinya di hadapan Tuhannya. Makanya Yesus ditanya nanti, kaukah yang mengajarkan dia untuk menyembah dirimu? Yesus mengatakan tidak. Ya udah, kamu kasih eksekusi, putusan. Kamu adalah hakim. Tentukan nasib mereka yang telah menuhankan engkau. Apa kata Yesus? Tuhan, aku nggak bisa menghakimi. Yohanes 12 nomor 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 jelas itu. Aku tidak menghakimi, sebab aku diutus di bumi bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengasihi. Ketika ada orang yang tidak menolak perkataanku dan tidak menerima ajaranku, maka dia sudah ada hakimnya. Mana hakimnya? Baca Yohanes 12 nomor 48. Hakimnya adalah titik 2. Semua perkataan yang pernah aku katakan ketika aku di tengah-tengah mereka, perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Itu dalil, Bung. Itu dalil. Jadi Yesus itu bukan hakim.
Yang hakim itu adalah perkataan Yesus yang pernah Yesus katakan di tengah-tengah kaumnya. Makultu lahum illa ma amartani bi. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Ucapan Yesus lah yang kelak akan menjadi hakim, bukan Yesusnya. Jadi apa yang pernah Yesus ajarkan di tengah-tengah kaumnya, ucapan itulah yang akan menjadi hakim. Pertanyaannya, Yesus turun ke bumi untuk kedua kalinya. Bang Suma dipanggil. Suma, kadia kesini. Duduk, sit down please. Tatap mata saya, kata Yesus. Ya Kanda, Yesus, ada apa Kanda? Kau kenapa enggak menuhankan saya? Sementara saudara Nitos menyembah saya tiap minggu. Saya balik nanya, maaf Kanda, apakah Kanda pernah mengajarkan untuk menyembah diri Kanda? Atau Kanda memerintahkan orang-orang menyembah kepada hakikat yang maha besar dan maha dahsyat? Iya juga sih. Apakah Kanda pernah mengajarkan untuk ibadah minggu? Enggak. Apakah Kanda pernah mengajarkan untuk beribadah menyembah Kanda? Enggak juga. Pernah mengajarkan agar orang-orang makan babi? Enggak. Agar orang tidak bersunat? Enggak juga. Loh, apa yang salah dengan saya? Oh, enggak ada yang salah kalau begitu. Lolos Bang Suma. Saudara yang dipanggil, giliran ente, saudara Netus, duduk, sit down please. Silakan duduk, aku mau tanya, aku ini hakim sekarang. Iya Paman, kau menuhankan saya, perintah siapa? Apa kata saudara Netus saat itu? Ente leheng ente. Aku nggak berdaya Bang. Jawaban Anda apa kira-kira? Ketika Yesus bertanya kepada saudara, siapa yang mengajarkan ente menuhankan aku, padahal aku mengatakan hidup kekal itu adalah mengenalku sebagai utusan? Siapa yang mengajar ente aku ini pengutus, aku ini Tuhan? Jawaban saudara apa kira-kira? Ya, kalau ditanya kayak gitu nantinya di akhirat, ya saya jawab karena Tuhan Yesus itu nyata gitu, nyata sebagai Tuhan. Kita berdakwah kepadanya seperti umat Muslim juga berdakwah juga kepada Muhammad. Padahal Muhammadnya masih tulang belulang di kuburan. Dan abang tadi bilang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dipindah alamkan. Enggak, saya enggak konsep kayak gitu Bang. Tetapi saya membuktikan, saya pengen bukti dari Tuhannya Nabi Muhammad itu nyata atau enggak. Kenapa Tuhannya Nabi Muhammad itu tidak bisa membangkitkan dia sampai sekarang? Nah, itu pun dari dalilnya itu Bang, yang saya dengar bahwa mohon maaf ya, Nabi Muhammad itu dia diracun, jadi nggak ada imannya kalau kita ini kalau bicara gitu, kayak nggak ada iman, kok nggak ada kebirian gitu, itu aja gitu. Baik. Kalau Anda menanyakan baca, iman saya tadi, enggak. Kalau Anda saya, baca, kalau abang nanya, Anda baca Yohanes 19:30, Yesus itu mati diracun, bukan mati disalib. Yesus itu nggak ada bang. Anda baca sekarang, saya ingin dengar Yohanes 19 nomor 29 nomor 30, silakan. Yohanes 19. Yesus itu nggak mati disalib, Yesus itu mati diracun. Yohanes 19 ayat 29:30. Yes. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucurkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mati setelah dia dicucukkan anggur asam, betul? Mati enggak? Biar saya cari tahu dulu Bang.
Saudaraku, di data nomor 28-nya Yesus itu berteriak apa? Haus. Haus. Dikasih anggur mati dia. Sesudah selesai lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mati. Belum saya baca bang. Sesudah itu Mati dia. Mati dia. Kalau Anda baca di terjemahan lamanya, apa katanya? Lalu Yesus meminumnya, lalu sudah selesai, maka matilah dia. Itu di terjemahan lama. Dirubah lagi tuh sama perjanjian oleh terjemahan baru. Jadi Yesus itu tidak mati di salib. Saudaraku yang ganteng, orang di salib itu matinya itu minimal 5 hari baru mati. Itu pun digantung selama 5 hari minimal. Kaki kiri kanan udah dipatahkan tulang-tulangnya. Ini Yesus nggak diapa-apain. Belum juga 3 jam mati dia. Baru minum anggur sedikit aja mati keracunan. Jadi Yesus itu sesungguhnya, saya nanti akan buka tema, Yesus itu mati di salib atau mati diracun. Akurat Yesus mati diracun. Titik. Makanya Al-Quran itu mengatakan apa? Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, meracunnya, dan mereka tidak menyalibkan, menggantungkan. Yesus itu mati diracun, bukan mati di salib. Sedangkan Nabi Muhammad itu fitnahan orientalis barat dalam link Fight Freedom yang saya kejar dari tahun 2008 di Facebook itu dari tadinya, di blogger-blogger itu fitnah Nabi Muhammad mati diracun. Di mana Nabi Muhammad mati diracun? Gak ada. Nabi Muhammad ketika diracun oleh seorang wanita bernama Zainab, istri dari seorang tentara Yahudi kala itu apa tujuan meracunnya? Ditanya, kenapa kau meracunnya? Aku meracuni Nabi Muhammad hanya ingin mengetahui benarkah dia adalah seorang nabi atau nabi palsu. Dan ternyata dia benar-benar seorang nabi. Dia tidak mati. Dia masih hidup 4 tahun setelah makan racun itu. Sedangkan sahabatnya yang di sampingnya memakan makanan yang sama mati saat itu juga. Tapi Nabi Muhammad nggak mati, dia hidup selama 4 tahun lagi memimpin umat Islam melakukan haji besar, haji wada dengan masa yang besar. Jadi nggak ada Nabi Muhammad. Cuman pada saat dia mendekati kematian, dia tanya istrinya, sayang, aku kok merasakan kayak masa-masa aku diracun dulu loh. Tanda-tanda kematian itu datang. Memang pada saat Nabi Muhammad diracun, tanda-tanda kematian muncul sama dia, tapi gagal. Nah, ketika dia mau mati pada saatnya memang sudah meninggal dunia, dia mengatakan, saya merasakan perasaan seperti saat aku diracun. Yang apa itu? Perasaan ingin mati. Jadi pada saat dia ingin mati, dia merasakan rasa seperti saat dia diracun. Memang pada saat orang aja yang namanya mati itu sama-sama rasanya. Mati keselak biji nangka, mati apapun itu, ya namanya kematian rasanya sama. Tapi yang pasti Nabi Muhammadku tidak mati diracun. Yang mati diracun itu Tuhan Anda, saudara. Saya kasih dalil yang tadi, silakan. Boleh, oke, biar saya jawab bang ya. Jadi dari ayat ini bang, setelah Yesus disalibkan, ya Yesus posisinya disalibkan, iya kan bang ya? Iya betul. Tapi dia tidak mati di atas itu, cuma nongkrong di atas itu begini, nggak mati-mati. Jangan dulu kita belum ada orang digantung di pohon seketika, kecuali yang digantung leher. Kalau gantung leher, iya, Yesus tidak gantung leher, dia hanya dipahat di tiang, ditempel di tiang. Dengarkan dulu bang, biar saya jelaskan dulu. Dengarkan dulu. Jadi posisinya itu setelah dia disalibkan bang, setelah dia disalibkan itu, dan beban yang telah diterimanya
Memang ada dipukul lah segala macam, dipaku tangannya, pokoknya banyak lah yang derita yang Apa ya? diterimanya. Oke. Gini. Saya ngerti. Saudaraku, apa yang menyebabkan Yesus bisa mati hanya tempel di pohon? Tangan dipaku. Terus apanya yang bisa membuat dia mati? Oke, biar saya jelas. Jantung normal, empedu normal, ginjal normal, kepala normal, leher normal, cuma dipaku di tangan doang. Apa yang membuatnya mati? Apa yang membuatnya mati seketika itu? Dengarkan Bang. Ya. Dengarkan Bang. Oke. Jangan dulu. Oke. Jangan dulu. Oke, silakan. Jadi biar saya jelaskan Silakan. dulu Bang ya, dari ayat yang Iya. yang di atas tadi. Iya. Dia posisinya lagi di salib, ya kan? Iya. Dia udah dia dipukul, udah dibayar lah, dipukul lah, segala macam dipaku lah. Nah, jangan kita mentok di ayat situ saja. Masih ada sambutannya. Lalu yang membuatnya kehilangan nyawa apa? Kok dia lebih lemah daripada preman? Lambungnya ditikam. Lambung saudara, lambung ditikam itu, dengar. Lambung ditikam itu untuk memastikan dia sudah mati atau belum. Di situ dia sudah mati oleh racun tadi. Dia mati karena racun itu. Maling motor diarak keliling kampung itu tidak mati dalam sekejap itu. Ini Yesus Tuhan cuman digantung doang begini, dipaku, habis itu mati. Lucu kali. Kok bisa kayak gitu kali? Enggak, jangan dulu kita masuk ke situ, Bang. Itu sama halnya dia mati karena bersin, mati. Enggak ada orang disalib itu, Bung. Orang disalib itu minimal 5 hari tinggal di pohon itu. Itu pun kaki dua-duanya dipatahkan tulangnya, baru bisa mati. Lah ini Yesus baru naik, masih ngomong haus paman, dikasih anggur, langsung mati. Bukan karena salib, cuman memang matinya. Jadi gini, 10 detik habis itu Anda bicara. Jadi Yesus itu matinya memang bukan di tempat tidur. Memang matinya di atas tiang salib, tetapi bukan karena penderitaan salib dia mati, melainkan hanya karena anggur dia diracun. Titik. Di sini nggak ada kata racun, Bang. Di sini nggak ada kata racun. Anggur itu sudah dinubuatkan mati diracun. Nggak ada di sini, Bang. Nggak ada di sini dikatakan di sini. Dari ayat sini nggak ada yang namanya anggur atau racun, nggak ada ya. Tetapi mari kita simak dengan ayat 30-nya. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkata, ia sudah selesai. Itu kan sudah nubuatan, itu sudah kehendak Bapa juga di surga. Ya, untuk membuktikan bahwa dia itu akan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Nah, dari situ dari ayat ini saya bisa menyimpulkan bahwa Yesus itu bukan kena racun atau mati karena racun. Ya, demikian. Itu sudah dinubuatkan itu di Yeremia, lalu kemudian di Mazmur 69, 21, 22. Nabi palsunya itu diracun dengan anggur asam. Itu sudah dinubuatkan, Bang. Itu ada nubuatan bahwa dari ayat ini aja kita fokus bahwa nggak ada yang namanya diracun. Loh, Ya. apa namanya? Dengar, apa namanya orang yang diminumkan anggur lalu hanya dengan sekejap hitungan detik mati? Itu apa namanya? Mati karena diracun atau mati karena disalib? Itu sudah kehendak, itu sudah dinubuatkan bahwa itu akan terjadi seperti itu. Sudah pemuka agama pada saat itu dia sudah menyatakan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus mati, gitu. Iya, anak manusia. Yudas juga anak manusia. Yang pasti ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad mati diracun, hari ini Nabi Muhammad diracun, dia masih hidup 4 tahun.
Yesus minum anggur asam hanya butuh hitungan detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Tuhannya orang Kristen. Hitungan detik. Saya menolak itu bang, karena nggak ada di sini yang namanya racun. Hitungan detik. Kalau begitu dia lemah kali fisiknya. Bukan diracun, hanya anggur asam yang membuatnya mati. Berarti keracunan anggur asam sama doang. Begitu masuk anggur asam dalam tubuhnya, jantung berhenti berdetak, ginjal berhenti bekerja, empedu berhenti operasional, mesin dalam otak seketika itu berhenti total. Mampus dia di atas salib. Dengan cara apa? Diracun atau keracunan. Jadi seharusnya saudara kami Kristen itu, induk kalungnya itu bukan salib, tapi anggur botol anggur. Tato Anda itu harusnya anggur botol. Makanya ibadahnya orang Kristen itu pakai anggur mungkin karena itu. Berharap mati seperti Tuhannya mati keracunan anggur. Itu real. Nabi Muhammad diracun. Temannya Hamzah mati saat itu juga. Detik itu juga mati. Tapi Nabi Muhammad masih hidup 4 tahun. Seibarat hari itu ditembak, wah, kena betisnya Nabi Muhammad. Sembuh. Masa 4 tahun kemudian dikatakan informasinya, Nabi Muhammad mati kenapa? Nabi Muhammad mati ditembak. Kapan ditembak? 4 tahun yang lalu. Alamak. Yesus minum detik itu juga. Oh, enggak lah. Dari kejadian itu bang. Dari kejadian itu ya, sudah banyak beban yang ini. Tapi kan nggak ada perkataan racun di sana bang. Jadi intinya saya ke situ. Saya pernah Bung, saya tahun 2002 sebelum saya berangkat KKN, saya dikeroyok massa di ruangan 3 kali 6 meter. Dikeroyok 13 mahasiswa lain. Bukan sayanya yang dibawa ke rumah sakit. 13 orang itu dibawa semua ke rumah sakit. Berarti saya lebih hebat dong dari Tuhan Anda. Maaf nih, ini teman-teman kampus saya masih dengar ini. Saya alumni Universitas Muslim Indonesia. Ada berita acaranya, saya dikeroyok 2002 di Senat lantai 2 kampus pendidikan pada saat itu, Fakultas Pendidikan, samping ruangan hukum, Fakultas Hukum, di depannya ada algebra. Saya dikeroyok, orang kampus aktivis tahu itu. Saya dikeroyok 13 orang dalam ruangan Senat 3 kali 6 meter. 13 orang diangkut sama ambulans ke rumah sakit. Saya sehat walafiat, cuman kepala dihantam pakai helm dari belakang. Helmnya yang hancur bang, semuanya tetap tegak. Dan 1 orang menggunakan senjata tajam saat itu di ruangan sempit. Kulipat semua lawanku. Yesus cuman minum anggur. Innalillah. Nabiku Nabi Muhammad minum racun, sampingnya mati. Dia hidup 4 tahun memperjuangkan dakwah Islam. Terus Nabiku ketika mati, menjelang kematiannya apa katanya? Umatku. Nabi Muhammadku ingat kami umatnya yang belum hadir, belum ada pada zaman itu, masih sudah diingat oleh beliau. Mau meninggal, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ummati. Itu Nabiku. Tuhanmu menjelang kematiannya apa katanya? Eli sama baktani, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Keren mana Tuhan Anda dengan Nabiku? Nabiku menjelang kematiannya bukan menghitung dan memperhitungkan dirinya, tapi memperhitungkan umatnya. Tuhanku selamatkan umatku, Tuhanku selamatkan umatku. Itu Nabiku. Tuhan lo, Eli lama sabaktani, Eli Tuhanku, mengapa kau pergi meninggalkan aku? Ini
Tuhan merek apa ini? Jadi bang, dari pernyataan abang tadi, dari pertanyaan abang, dan itu memang saya sudah mengatakan bahwa itu saya menolak keras karena nggak ada di situ yang namanya kena. Sudah. Oke. Sekarang Subhanallah. pertanyaan tadi masih belum dijawab bang. Apa itu? Apa lagi? Iya, kalau memang Tuhan Muhammad, Nabi Muhammad itu. Oke, baik. Saya ingin menjawab itu. Yesus pernah bertemu dengan Nabi Musa enggak? Pernah. Satu zaman enggak? Kok bisa bertemu Nabi Musa? Bukankah Nabi Musa sudah dikuburkan? Ulangan 34, Nabi Musa dikuburkan. Kok bisa ketemu dengan Yesus? Pernah Nabi Musa keluar dari kubur? Enggak perlu keluar dari kubur. Mereka itu hidup. Nabi Musa itu hidup. Orang-orang benar itu hidup. Makanya Al-Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah bal ahya. Mereka hidup. Nabi Musa pernah bertemu dengan Yesus di abad pertama. Nabi Musa mati kurang lebih 1400 tahun sebelum Masehi. Kok bisa ketemu Yesus? Ya itu tadi, jangan kau menyangka orang yang mati di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup. Yesus keluar dari kubur itu bukan Yesus yang keluar dari kubur. Itu iblis. Baca KPR 2:36 tadi. Kenapa dia dibangkitkan anak manusia yang keluar dari kubur ini untuk menggantikan Yesus? Supaya dia menjadi Tuhan bagi pemikir lemah, bagi orang sesat. Dia adalah Tuhan. Yesus Tuhan bagi orang sesat. Dalilnya mana Bang Suma? KPR 2 nomor 36, Matius 12 nomor 3840. Boleh Anda menuhankan Yesus, silakan, tapi bagi orang waras Yesus itu bertuhan. Maka lebih baik menuhankan Tuhannya Yesus daripada menuhankan Yesus. Yesus manusia yang mati diracun lagi. Gak ada di situ racun bang ya. Silakan saudaraku, silakan Anda bertahan, silakan. Saya tidak paksa. Saya hanya memberi kabar kebenaran saja. Saya tidak ada paksa, saya tidak punya kewajiban untuk membuat saudara percaya. Tapi dari tatapan wajah saudara ini, saya yakin saudara ini orang pintar. Silakan Anda belajar habis ini. Nanti setelah Anda paham, naik lagi ke sini. Seperti itu, Bung. Oke, Bang. Tidak mesti harus selesai saat sekarang juga. Oke, siap. Oke, makasih Bang Juma. Makasih saudaraku Nitus, Anda orang baik. Siap, Bang. Assalamualaikum. Waalaikum, saudara, silakan. Michael Owen ini bintang yang saya suka ini. Michael Owen masih bengkak ibu jari kaki. Halo. Iya, Michael Owen dulu kan pernah saya chat, "Bang, kenapa berhenti jadi pemain bola?" "Ini Bang, kaki saya digigit tawon." Oh, ini kayaknya kena petir kok aja bro. Michael Owen yang saya kayak gini mukanya. Abang kena petir, kok berubah wajahnya Michael Owen? Ya, Hah? langsung ke intinya aja. Langsung ke intinya aja. Boleh. Saudara dari apa? Katolik, Protestan atau apa? Saya Protestan. Baik abangku, silakan. Mungkin mau menjelaskan ke saya Alpha Omega itu siapa? Silakan. Saya dengar. Tapi dari wajah abang ini udah kelihatan ngeyel banget. Dari wajahnya aja kulihat. Tapi mudah-mudahan saya salah. Silakan. Nggak, dan saya mau nanya,
Oh, mau nanya. Roh kebenaran dalam bahasa roh kebenaran dalam bahasa Ibrani itu apa? Dalam bahasa Ibrani, roh kebenaran dalam bahasa Ibraninya itu apa ya? Kalau kita lihat di dalam kitab saudara, yang saya paham itu dalam bahasa Aramaik. Ya. Kenapa emangnya bang? Kan itu bisa diterjemahkan coba. Iya Apa bisa. artinya? Coba Roh kebenaran. buka terjemahan. Ya, Roh coba buka kebenaran. terjemahan di situ. Roh kebenaran Apa yaitu artinya? Apa artinya? apanya? Roh kebenaran Artinya dalam bahasa Ibrani. Coba. udah aku bilang kan teman-teman, kelihatan ngeyelnya kan. Roh kebenaran artinya roh kebenaran, makhluk yang. Coba buka Google terjemahan coba. Loh kok jadinya saya? Kalau dalam bahasa Ibrani kebenaran itu adalah aletheia. Kalau dalam bahasa Aramaik, kalau itu bukan Ibrani. Itu bukan Ibrani, Bang. Itu Aramaik. Itu bahasa Aramaik, Abang. Kok malu-malu mengakuinya aja? Bang, tadi abang ini bertanya bahasa Ibrani bukan bahasa Aramaik. Kalau bahasa Aramaik betul, Aramaiknya itu benar, itu Hamed. Dalam bahasa Ibrani, aletheia bukan jangan dibalik-balik. Kalau aletheia itu jelas itu dalam bahasa Ibrani. Nah, Yesus mengajarkan kepada muridnya akan datangnya Roh Hamed. Apa itu? Manusia pembawa kebenaran gitu loh. Udah terjawab. Siapa yang mengutus? Yesus minta kepada Bapa. Iya, siapa yang mengutus? Bapa Elohim. Yesus yang minta. Ya. Bapak Elohim itu Allah. Iya, dalam pandangan kami iya. Dan itu sudah ada tiga pilar yang akan diutus oleh Allah berdasarkan Ulangan 33 nomor 2. Ada dari Sinai, ada dari Zair, dan ada dari Paran. Sinai Nabi Musa, Zair Nabi Isa, Faran Nabi Muhammad. Anda boleh baca itu Ulangan 33 nomor 2. Kemudian Yesus sudah menegaskan kepada kaumnya, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu Roh Hamed yang diutus oleh Elohim, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Makanya di Islam itu ketika Roh Hamed itu datang, hal-hal kecil aja diajarkan, apalagi hal-hal besar. Karena Yesus mengatakan ketika Roh Hamed itu datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Jadi kalau Roh Hamed mengajar hal sepele seperti kaki kanan dulu masuk ke dalam toilet, apalagi hal-hal besar. Mana dalilnya? Lah itu tadi Yohanes 16 tadi. Yohanes 16. Mana dari WC harus kaki kanan duluan, itu mana dalilnya? Itu kaidah, itu syariat dalam Islam kan jelas tadi. Jelas dalam kaidah Islam itu. Mana pula? Kalau beda lagi. Mana pula? Ya, beda itu, Bang. Beda. Islam itu orang cacat jadi manusia. Islam itu hanya diberikan kepada orang yang berakal. Waliyatazakkara ulul albab. Islam hanya diperuntukkan bagi orang berakal. Bagaimana orang lumpuh? Bagaimana orang yang tidak punya kaki mau kaki kanan duluan? Ya, apalah orang ini. Kalau Ruah Hamed, tapi sudah ditentukan hukumnya harus kaki kanan duluan. Bagaimana? Hal kecil pun diajarkan. Hal kecil pun diajarkan, apalagi hal besar. Tapi kalau tidak ada Roh Hamed, jangankan hal kecil tidak diajarkan, apalagi hal besar. Makanya di Kristen itu tidak ada dalil tidak ada firman Tuhan yang dijadikan sebagai rujukan untuk menjadi orang Kristen, itu nggak ada.
Kenapa? Karena di Kristen itu tak ada hukum. Hukum kecil aja kagak, apalagi hukum besar. Maka orang Kristen hukum yang ada dalam kehidupannya hanya dibuat-buat sendiri. Ibadah minggu, karangan sendiri. Menyembah Yesus, karangan sendiri. Apa? Tahu Siti Mariam? Tahu, tapi Anda kok kayak emosian terus dari tadi. Sejak naik di sini kok kayak emosian. Kenapa? Bisa nggak Anda senyum sedikit aja? Senyum aja dulu sedikit. Senyum. Mukanya dari tadi kayak mukanya kayak marah terus. Senyum dulu, senyum. Senyum dong. Ya, tahu nggak Siti Mariam? Senyum dulu dong. Senyum. Gitu. Kita kan berdebat ya, tergantung orangnya lah. Ini tema kemana kok bawa? Tema kemana-mana dibawa. 2 pertanyaan sudah lewat. Kembali ke tema ini. Hei, Bang. Temanya bakalan menjebak Anda karena Anda takut menjawab. Ini Alpha Omega itu siapa? Yang di Pulau Patmos itu siapa? Anda takut menjawab. Anda takut menjawab. Jika Anda mengerti soal agama, Anda bisa menjawab semua. Kalau mau tahu tentang Siti Maryam, baca Al-Quran surah Ali Imran. Iya, Siti Maryam kehendak Allah ada anak kan, melahirkan. Iya. Apa namanya? Terus. Iya, terus. Ya. Terus. Udah kan? Apa? Udah. Jadi Isa itulah. Berarti Isa tidak punya bapak dong? Iya, betul. Dia manusia tanpa ayah. Terus? Berarti Isa nyala kan? Kalau dalam perspektif orang-orang Yahudi, anak itu hamba. Baca Amsal 3, 11, 12. Baca kisah 24 nomor 30. Yesus disebut hamba Allah. Jadi hamba, anak dalam perspektif orang Yahudi, baca Mazmur 62 82. Yang disebut anak Allah itu adalah hamba-hamba Allah, orang-orang soleh. Gitu saudaraku. Jadi kalau Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, di kitab Mazmur 82 ya, di situ sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan menjadikan mereka orang-orang yang diutus Tuhan disebut sebagai anak-anak Allah. Baca Mazmur 82 nomor 6, intinya di situ. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah anak Tuhan yang maha tinggi. Jadi Yesus adalah anak Tuhan dalam arti kata hamba Tuhan, orang yang intim, orang yang akrab, orang yang dekat dengan Tuhan, alias orang soleh. Dekat dengan Tuhan. Anda sudah mengatakan, tapi Anda tadi mengejek-ngejeknya. Bagaimana itu keracunan anggur? Kalian orang Kristen, makanya kalau lagi ibadah pakai anggur. Apa Anda sudah tahu mengatakan Yesus adalah dekat dengan Tuhan, tapi Anda bisa mengejek dia. Sedangkan yang saya tahu, hukum di Indonesia, penistaan nama baik itu juga bisa dikasuskan. Itu berbentuk manusia, apalagi berbentuk Tuhan. Bung, saya bersin dulu. Alhamdulillah. Bung, yang digantung mati diracun itu bukan Yesus. Yang digantung mati diracun itu orang dikutuk Tuhan. Oh, apa alasannya Yesus dikutuk Tuhan? Kenapa kau menghina Yesus? Memang betul orang pada saat itu yang disalib adalah orang yang terkutuk karena. Nah, saya tanya sekarang, kenapa? Apa dosa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk? Dia sampai nggak ada yang tahu, dia tidak memang melakukan dosa, tapi dia mau menyerahkan diri. Dengan Baca Yohanes 4.
Baca Yohanes 11 nomor 54 56. Yesus lari dari persembunyian, lari kepada persembunyian dari Yahudi ketika ingin dibunuh. Loh, baca Yohanes 11 nomor 53 54 sampai 57 Anda baca. Hei, jangan begitu sudah. Kamu memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus adalah manusia yang dikutuk Tuhan. Itu fitnahan. Hanya iblis yang suka mengutuk utusan Tuhan. Saya tidak mengatakan dia dikutuk Tuhan. Pada Lalu? saat zaman itu, orang yang disalibkan adalah orang yang terkutuk. Nah, itu berarti Anda mengatakan Yesus terkutuk. Bukan. Lah, yang disalib siapa? Yang disalib siapa? Yang terkutuk siapa? Orang menganggap Yesus itu. Orang menganggap, Anda yang menganggap Yesus terkutuk, Anda kok orang pula. Iya, memang paling sehina-hinanya lah Tuhan Yesus. Nah, di itu situ. kok tambahin lagi tuh, tambah parah lagi kok hina Yesus. Memang. Oh, udahlah kau ini. Kena. Sehina-hinanya, tapi dia memiliki tujuan. Masya Allah, Masya Allah. Sekarang kalau Anda mengatakan itu, sekarang salib itu lambang kutuk atau lambang berkat? Salib itu Lambang berkat. di mana? Di mana yang dikutuk, yang disalib itu orang yang diberkati atau orang yang dikutuki? Orang yang dikutuki memang. Iya. Iya. Lalu pada saat itu Berarti yang digantung di leher Anda itu simbol kutuk atau simbol berkat? simbol kutuk, tapi pada saat itu pengertiannya. Enggak, Anda jangan mau menang sendiri. Saya ngajak untuk menang bersama. Anda kan sudah mengakui bahwa yang digantung di leher Anda itu simbol kutuk. Ya sudah. Pada saat itu Kok pada saat itu? Zaman-zaman Tuhan Yesus itu. jadi sekarang salib itu bukan lagi lambang kutuk. Ya, lambang kemenangan kalau sekarang. Nah, sekarang Oke, sekarang siapa yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Iblis atau Tuhan? Tuhan Yesus itu sendiri karena dia Masalah generasi. Saya ulang lagi. Yang menginginkan penyaliban iblis atau Tuhan? Yesus itu sendiri lah pengen dia yang menebus dosa. Yesus di dalam Lukas 22 nomor 4344 berdoa. Ibrani 5 nomor 7, Yesus berdoa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doa Yesus dikabulkan. Yesus berdoa supaya diselamatkan dari kematian kok. Berarti yang menginginkan kematian, yang menginginkan penyaliban adalah iblis. Kemenangan iblis adalah ketika iblis berhasil menyalibkan Yesus. Berarti salib itu adalah lambang kemenangan iblis. Lambang kemenangan iblis loh. Tuhan Yesus sudah ada kata matinya loh. Ini bangkit lagi kok hari ketiga. Mau tanya iblis dari mana asalnya? Mau tanya. Dari mana asal iblis? Mana? Simbol yang ada di leher Anda itu kemenangan bagi iblis. Salib adalah simbol kemenangan iblis. Nyembah batu, nyembah berhala, nyembah batu, muter-muter. Simbol kemenangan. Salib itu simbol kemenangan iblis. Iya, nyembah batu kan. Sakit hati dia. Subhanallah, Allahu Akbar. Salib itu kemenangan iblis. Ketika Yesus datang, iblis berkongko-kongko merasuki Yudas, merasuki kepala mahkamah agama. Apa yang terjadi? Puncak daripada pengkhianatan mereka kepada Yesus adalah penyaliban. Jadi penyaliban itu adalah kemenangan bagi iblis. Ya, Tuhan Yesus mengetahui itu.
Bagus kalau Anda paham. Terus kenapa Anda katakan bahwa salib itu kemenangan bagi Kristen? Berarti Kristen ini Ya, iblis. pada saat ini kemenangan, dosa kami sudah ditanggung. Jadi Pada yang saat menjadi dia pahlawan hidup, dia orang yang terkutuk. pahlawan kemenangan Anda siapa pahlawannya? Tuhan Yesus. Lah, yang membunuh Yesus siapa? Orang yang membunuh Yesus, orang-orang pada saat itu orang-orang Yahudi. Jahat atau bukan? Orang itu jahat, Tuhan Yesus Jahat. mengetahui. Kerasukan iblis atau tidak? Orang-orang Yahudinya, makanya lah. Iya, kerasukan Mereka iblis kan? menyesal. Mereka menyesal. Apa hasil? Apa maksud- Apa hasilnya dari kerasukan iblis? Menyalibkan bukan? Kenapa Yesus Menyalibkan ini iblis. mau Iblis. menyerahkan diri? Karena dia mau menebus dosa. Iblis menyalibkan kemudian Yesus dan berhasil. Siapa yang mendapatkan keuntungan dari penyaliban iblis terhadap Yesus? Siapa yang menerima? Setiap umat dan Abang Juma kalau diberkati ya Abang Juma. Aku nggak mau dapat hadiah. Aku nggak mau dapat hadiah dari setan. Amit. Itu hadiah dari iblis untuk pengikutnya. Salib itu hadiah dari iblis untuk pengikutnya. Mana mau aku nerima hadiah dari iblis? Kamu merasa menang, dosamu ditebus oleh karya iblis. Iblis menyalib Yesus. Apa hasilnya untuk Kristen? Kristen mengaku dosanya ditebus. Maka Kristen harus berterima kasih kepada siapa? Ya Tuhan Yesus lah. Ke iblis. Loh. Bisa nggak Yesus mati? Bisa nggak Yesus mati? Bisa nggak Yesus mati tanpa dibunuh oleh iblis? Gimana pula? Gimana? Bisa nggak Yesus mati nebus dosa tanpa ada iblis? Gara-gara tentara itu kerasukan iblis masuk Abang. Jadi dibunuhnya Tuhan Pastinya. Yesus. Jadi berterima kasih Pastinya dong. iblis. Iya dong. Bisa nggak dosa Anda ditebus tanpa penyaliban? Kutanya dulu. Nggak bisa, harus ada Nggak penyaliban. bisa. Nah, siapa yang menyalib Yesus? Itu keinginan Allah. Itu Yesus sudah Coba tunjukkan dalilnya. Di mana Allah ingin menyalib Yesus? Kasih dalil. Itu semua direncanakan Bang itu. Iya, di mana? Coba dalilnya di mana? Di mana Allah berencana membunuh Yesus? Mana dalilnya? Tuhan Yesus mengetahui dia akan dibunuh. Yang ada dalilnya, jangan kau membunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Amsal 6 nomor 16, jangan kau bunuh Yesus. Tapi iblis mau Yesus mati. Berarti ketika iblis berhasil membunuh Yesus dan Kristen menerima hadiah dari sana, berarti Kristen ini menerima hadiah dari iblis. Loh. Kan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Salah satu keinginan bapakmu adalah bapakmu ingin membunuh aku. Siapa yang ingin membunuh Yesus? Jujur, berapa kali ingin membunuh Yesus? Itu siapa? Itu si Iblis. Iblis membunuh Yesus, akhirnya berhasil. Berarti salib itu kemenangan bagi siapa? kemenangan bagi kami lah. Iya. Oh, enggak lah. Maka kamu harus berterima kasih. Kamu harus berterima kasih kepada iblis yang telah membunuh Yesus. Halilintar. Iblis, terima kasih Iblis. Gara-gara kau membunuh Yesus, dosaku curi kambing terhapus, Iblis. Ya kan, Iblis? Gara-gara kamu, Iblis, dosaku curi maling ayam terhapus. Santri kami Iblis, 50 Iblis. Aduh, Itu katanya sedang agamanya benar.
Itu sedang mempraktekkan Yosua 14. Iya, iya, itu karena mempraktekkan isi Bible. Iya. Apa dalilnya? Apa dalilnya bunyinya? Aku tidak akan menghukum anak-anak gadismu kalau mereka berzina. Menantu-menantumu perempuan tidak akan aku hukum ketika mereka bersundal. Amsal 7. Amsal 7. Anda baca Yeskel 23. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi. Jadi boleh birahi-birahi di Indonesia tangkap polisi lah. Itu makanya aku bilang itu mengikuti isi Bible. Karena di Al-Quran nggak ada. Dia tidak sedang. Ya, tapi di Al-Quran nggak ada ajaran begitu. Di Al-Quran nggak ada ajaran begitu, nggak ada. Yang ada di dalam Biblemu, yang ada di Bible. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi, karena suamiku sedang tak ada di rumah. Namanya sudah kiai bukan pendeta. Ya, tapi di dalam Al-Quran tak ada dalil kayak gitu. Berarti dia sering baca Bible, mungkin lewat Google barangkali. Karena di dalam Bible itu ada anak yang memperkosa bapaknya sendiri bergantian. Bapaknya tidur, anak gadisnya 2. Anak gadisnya ini memperkosa bapaknya. Itu ada dalam Bible. Jadi keangkara murkaan yang terjadi di atas muka bumi ini yang sehubungan dengan seks, bisa jadi mereka mempraktekkan isi Bible. Kata anak pertama ke anak kedua yang gadis, marilah kita membuat ayah kita mabuk supaya kita meniduri bapak kita, agar bapak bisa melanjutkan keturunannya melalui kita. Bapak kandung diperkaos sama anak kandung. Emang kok kayak iblis gitu ngomongnya, Bang? Lah itu aku jijik membacanya, makanya suaraku berubah karena aku jijik membaca. Di dalam Bible itu ada, marilah kita melanjutkan keturunan kita melalui senjata rudal bapak kita sendiri. Lucu kita main. Ada anak gadis memperkosa bapaknya sendiri. Itu Bang, kok dibahas kayak gitu langsung kayak gitu. Malu ya? Malu ya? Oh, malu ya. Oh. Anda kan membawa narasi pendeta apa umat Islam katanya. Jadi saya bawa data. Bagaimana? Benar, tapi ada kasus seperti itu. Karena sedang mempraktekkan isinya. Jadi jangan bawa agama. Aduh, sakit kepalaku, aduh, dalilnya lucu sekali dalilnya. Anda mengatakan bahwa Yesus mati karena keracunan. Itu namanya zina berjamaah. Anda malu. Aduh, zina berjamaah. Sekarang di sini melawan-lawan. Benar di sini, enggak kau lah. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim, bagaimana seorang anak berzina berjamaah, dia memperkaos bapaknya sendiri. Mana? Ayo, apa itu tadi? Ayat apa itu tadi? Apa itu ya teman-teman? Ayat Di dalam, apa itu? lupa saya Bang, di Kejadian 34 barangkali. Lupa saya Bang. Ada. Astagfirullahaladzim. Iya. Enggak dong. Pada saat Yesus aja ada kejadian. Ya, ada kejadian. Kita sendiri malu ya. Enggak dong. Gimana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau ada
Iya, kata Coba- saya bilang sama pendeta sekalian di gereja. Nah, Coba dibaca di Kejadian 19. Kejadian 19 coba. mana? Lucu kitabmu itu, lucu. Lucu kitabmu itu, Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Marilah kita memberikan ayah kita Kejadian berapa? anggur. Kejadian 19 tompel. Coba baca di Ya. data 3132 coba. Cobalah. Baca di ini 31. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita sudah tua dan tidak ada seorang laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur. Minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayah kandungnya sendiri. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Bapaknya tidur tapi burungnya bangun. Cak Ayu. Bapak tidur, burungnya bangun. Keesokan harinya berkatalah kakak kepada adiknya, "Oh adek, ya kakak, tadi malam aku telah tidur dengan ayah." Sedap. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur lagi supaya dia tidur dan ucoknya yang bangun. Lalu kemudian masuklah engkau untuk tidur dengan ayah supaya kamu juga menyambung keturunan dari ayah. Bagaimana orang tidur bisa spermanya keluar? Oh, bagaimana seorang tidur bisa spermanya keluar? Keesokan harinya adiknya juga melakukan hal yang sama, memberikan ayahnya anggur lalu tidur dengan ayahnya. Ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun, masa sih ayah sudah tua tapi ucoknya masih muda. Oh, ucok yang sakti. Ucok sakti. Goreng aku ngantuk. Ngantuk. Jangan-jangan mau pura-pura tidur. Berharap anak gadismu masuk ke ranjangmu. Jangan-jangan. Kamu punya anak gadis? Anak gadismu, aku belum nikah. Siapa tahu tantemu atau siapa kek yang gadis di Gak rumah? ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Jangan-jangan mereka teman-teman sengaja ketika ibadah pakai anggur, jangan-jangan berharap tidur ucok yang bangun. berharap ada yang menggunakan minyak urut pada saat dia tidur. Pengertiannya salah, Bang. Jadi kalau Anda menuduh Islam dengan perilaku seorang tokoh agama Islam, Anda salah. Islam itu tidak mengajarkan hal itu. Islam la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Jadi kalau ada seorang tokoh agama melakukan hal cabul di Islam, jangan-jangan dia memperhatikan isi Bible. Jangan-jangan, saya tidak nuduh, jangan-jangan. Karena kalau kita baca Bible, isinya yang berterkait yang itu banyak yang vulgar. Islam melawan nanti dibilang kasus penistaan agama. Loh, itu baca dalil. Kok penistaan Katanya agama? kalian yang pelakunya. Lah, berarti dia memperhatikan isi Bible. Kalau ada yang melakukan dari Islam, berarti dia sering mendengarkan bacaan Bible atau membacanya sendiri. Bang sapi atau kambing udah makan dulu, Bang. Makan dulu di sana.
Penyembelihan kambing adalah hewan suci untuk menebus dosa. Allahu Akbar. Aduh, Bapak cepat tidur Pak. Lu mau ngapain? Tidur aja Pak, tidur. Loh, aku udah tidur. Terus aku ingin masukkan anggur ke dalam mulut Bapak. Oh ya, tidur dia sambil tengangak mulut. Tapi dalam otaknya, kapan sih anggurnya datang? Oh anakku, segeralah kasih aku anggur, biar aku pura-pura tidur. Tapi dibawa sang Ucok, tak tidur dia, bangun dia si Ucok. Yang pancangnya bekerja. Ajaran kopla. Allahu Akbar, Masya Allah. Mungkin ada yang seperti itu pada zaman Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus selama menyerahkan diri biar yang berdosa seperti itu tadi diselamatkan. Oh, supaya jadi yang gitu percaya alasannya. kepada Jadi itu Ya. alasannya kenapa kalian melakukan Saya mau maksiat tanya, seperti Abang- itu. Abang dewasa sedikit, Oh, Abang baru dewasa tahu. sedikit. Abang dewasa enggak? Umurnya berapa sekarang? Saya 17 tahun. Nah, nggak ada dewasanya dirimu memang. Seharusnya ente sekolah sekarang. Saya udah tamat SMP. Udah tamat SMP. Udah, Pantas lah alhamdulillah. ngomongnya nggak ada attitude. Coba attitude. Aku akhlak. baca dalil, Paman. Mana ada baca seperti itu? Tadi Anda membawa seorang kiai katanya memperkaos santriwati. Jadi Ya, aku pantas bilang mengatakan kalau saya dalam memang Al-Quran kesalahan. itu nggak ada ajaran kayak gitu. Coba. Kemungkinan dia baca Bible maksudku. Udah bisa senyum bang, senyum dong, Coba. Ya. senyum. Saya mau nanya dulu ya kan. Pertanyaan ketiga ini, pertanyaan ketiga saya belum nanya dong. Coba Anda bertanya. Oke. Tampung. Saya bertanya boleh? Boleh. Serius? Iya. Macam Yakin? mau bikin bom ya? Diam-diam ngomongnya. Apa iya? Yakin mau ditanya? Iya, ya Allah. Berapa detik jaraknya antara minum anggur sampai Yesus mati? Di mana dia mati, Bang? Mana dalilnya? Mana Nah, aku tanya, datanya? aku tanya dulu. Coba Anda baca terjemahan lama. Yohanes tadi 1930. Itu mereka enggak. Yesus mati karena anggur. Iya, diracun. Keracunan anggur dia. Enggak ada Bang di Alkitab. Coba kamu Anda enggak baca. ada. Saya cuman bertanya berapa detik jaraknya antara minum anggur dengan dia mati. Yohanes 3 ayat Yohanes 19 nomor 30. Di terjemahan lama. Bung mulai di terjemahan lama. Suka-sukamu ya Bang, aku tengok yang hidup ini. Siapa suruh punya kitab selalu direvisi? Ya begitulah nasibnya kitab. Oh, dikit-dikit revisi, dikit-dikit revisi. Capek ini revisi lagi. Gitu aja terus. Oh, mate coli, mate coli ila baco. Kamasena perkosai ambona. yang gak bisa menanggapi dengan kata-kata ayatnya. Aku nyanyi loh kok kamu jawab aja, jawab. Tugas lu jawab. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya. Baca yang menebus terjemahan dosa. yang baca dong. Kok gitu kali, Bah? Bacalah. Lambung Yesus ditikam. Itu untuk memastikan dia
sudah mati atau masih hidup. Jangan kayak gitu. Ya, baru yang mana tuh? Yang manusia Ya iyalah, bilang. kan aku bilang baca terjemahan lama. Nggak ada terjemahan lama di sini ya yang ngaku pikirnya. Kok bilang? Terjemahan lama dong, baca dong. Nggak tahu aku di mana itu bang, di Gramedia. Nggak ada di sini. Di internet lah, terjemahan lama, tulis itu terjemahan lama itu. Udahlah, nantilah itu. Intinya bang, Itu kan pertanyaanku, kok nantilah itu gimana sih ya? Ada-ada aja kau ini. Jangan bikin malu Indonesia dong. Masa ada orang menggunakan kalung kutuk, Anda menggunakan kalung kutuk, masa nggak bisa jawab? Gimana sih? Kalung kutuk udah dipakai, pede kali pun pakai kalung kutuk itu, masa nggak bisa jawab pertanyaan sepele? Berapa detik jaraknya antara Yesus minum anggur dan mati? Nah itu, baca. Biar Anda populerkan ternyata Yesus mati karena diracun, bukan karena disalib. Tuhan Yesus itu mati karena disalib, karena disiksa-siksa. Alamak, ini orang bandel kali dibilang ya. Dibilang Yesus itu mati karena diracun, bukan karena disalib. Ada-ada aja. Lo enggak apa gimana dalilnya udah dibaca tadi? Baca. Oh, itu ada anak gadis. Itu ada anak gadismu. Kau bilang enggak ada. Anda nggak pura-pura kasih ambil ini. Pura-pura beli anggur simpan di tempatnya. Biar anak gadisnya minumkan ke Anda. Nanti kalau tidur mulutnya dibuka pura-pura ngorok ya. Entah saya SMP pun tak tamat, mengajar saya nggak betul. Nanti itu penonton yang mempraktekkan. Ada kedewasaanmu. Itu kan di Bible, saudaraku. Udah pakai kalung kutuk, tidur pakai anggur, anak gadisnya datang. Dirinya tidur, ucapnya bangun. Lucu abang ini, lucu. Kejadian 1932 sampai seterusnya. Jadi malu. Pantasan abang sekarang nggak pakai baju itu pura-pura mau tidur ya. Pura-pura nggak pakai baju biar tidur ya, sengaja ya. Ada anak gadisnya di situ, dibilang bukan anak gadisnya katanya dia. Dasar pemangkit kalung dengan induk kutuk, gimana ceritanya? Jadi gimana? Malam ada bola bang, final champion. Apa taruhannya nggak kita ya lah? Saya mau kalau Indonesia lawan Jakarta. Kalau luar negeri malas saya bang. Mana masuk undang Indonesia dan Jakarta? Nah itulah akibat memperkosa bapak sendiri. Orang jadi kacau dibilangnya. Kacau kurasa bang ini ya. Indonesia lawan Jakarta katanya. Indonesia lawan Jakarta mabuk, dia nggak masuk akal katanya. Tapi anak kandung menyembah anak kandung boleh. Masalah generasi. Jadi jawaban pertanyaan saya nggak ada. Dan Isa dari Allah, berarti Tuhannya orang Islam. Maka di surga dong. Pertanyaan saya dijawab dong pertanyaan Itu saya. datanya. Ini orang mirip ini teman-teman. Mirip Darto Helen ya. Iya kan? Darto Helen. Jawab pertanyaan saya dong. Berapa detik jaraknya? Berapa detik jaraknya antara Yesus minum anggur dengan dia mati? Berapa detik jaraknya? Saya diperdebatkan itu. Dia mengetahui dia mati. Berapa detik supaya kita tahu bahwa dia mati diracun, bukan mati disalib. Ayo Bang Darto, Anda bisa Bang Darto. Itu diapain loh dia disalib makanya mati.
Disiksa. Enggak, mana ada disalib mati? Memang dia disalib di atas, tapi nggak mati. Nanti mati setelah minum racun anggur. Mana disalib minum anggur? Kan Anda baca tadi ya, Anda baca dalilnya. Gimana sih? Dia baca dalilnya kok di mana ya? Bang Darto. Tuannya orang Islam itu nyembah anaknya Allah. Saya kan mulai ngaco, dia ditanya, malah bukan menjawab, malah lari kemana-mana. Ayo dong. Anak Siti Maryam. Berapa detik jaraknya antara Ya, berapa Yesus detik? minum anggur dengan dia mati? Berapa detik? Nanti akan ada roh kebenaran, yaitu si Muhammad. Tuhan Yesus yang minta. Darto Helm ditanya malah kemana-mana. Darto Helmnya lucu. Jawab dong, berapa detik jaraknya antara Yesus minum anggur dengan mati? Berapa detik jarak? Tahu aku pasti detiknya, yang pasti dia mati. Udah mulai stres dia. Mulai Tahu aku stres. pastinya yang berapa detik, karena aku bukan polisi menyelidiki kasus kematian Tuhan Yesus. Tapi yang aku tahu Tuhan Yesus adalah mati. Mending sebentar malam nonton Indonesia versus Jakarta main bola daripada Anda tampil di komal-komal kayak gini jadi bulan-bulanan. Aduh, parah begini. Masa ada Tuhan mati keracunan? Ada. Kenapa Ada mati Muhammad keracunan? jalan kebenaran. Ada Muhammad jalan kebenaran menuju surga. Ada nggak dalilnya? Allahu Akbar. Nggak ada ya. Oh, nggak ada ya. Apa? Lu nggak ada. Oh, masuk neraka lah. Nggak ada jalan kebenarannya. Nggak ada masuk pintu kehidupannya. Mana dalilnya? Mana? Tuh. Al-Quran Ngejek doang. surah Al-Maidah ayat 15-16. Keren. Baca. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu rasulku utusan membawa jalan keselamatan bagi seluruh manusia. Gatal pipimu kan? Gatal pipimu. Kebenaran yang diminta Tuhan Yesus, Bang. Setelah Tuhan Yesus naik, itu roh kebenaran yang turun. Ya si Muhammad. Ya iya memang bukan Paulus. Bukan Paulus, tapi Nabi Muhammad. Ya, Tuhan Betul. Yesus yang minta kan? Tuhan Yesus yang minta kan? Iya kan Nabi Isa. Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu adalah saudara. Seluruh nabi itu saudara. Wa nahnu lahu muslimun. Mereka semua para nabi itu muslim. Jadi Nabi Isa minta kepada Allah, wa iz qala Isa ya Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Memang betul. Nabi Musa menubuatkan datangnya Nabi Isa. Nabi Isa menubuatkan datangnya Nabi Muhammad. Itulah yang tadi yang saya katakan di Ulangan 33 nomor 2. Ayo, berapa detik jaraknya minum anggur sampai Yesus mati? Doh, intinya mati. Ah, baru Anda stop. Mati keracunan. Tuhannya mati keracunan. Tuhan mati keracunan, teman-teman. Aduh, miris sekali aku tengoknya. Ada Tuhan mati keracunan. Aku pikir mati di salib, ternyata mati keracunan. Doh. Intinya Bang, nggak ada lah. Ya oke, nggak ada. Yang penting dia mati keracunan, udah selesai.
kuburan Muhammad aja ada kok. Mana kuburan Yesus? Ada, selalu disiarai. orang kalau ke Yerusalem selalu menyiarai kuburannya Yesus. Udah bang ya, yang pasti jangan praktekkan kejadian 19 ya. Tolong jangan, Ya. kasihan anak-anakmu ya. Udah praktekan itu kiai itu tadi. Nah, itu yang Bagus. praktekan. Oh. Nah, kiai tadi Berarti Islam Anda tadi sudah tuh. mengakui siapapun dia, apapun titelnya, ketika melakukan kemaksiatan itu mempraktekkan kitab Anda. Thank you. Salam hormat selalu saudaraku Darto. Iya, udah. Ya, masih mau dilanjut? Saya terlihat saya Bang tengok. Iya, makanya sebentar malam nonton ya. Indonesia lawan Jakarta bola. Jangan nggak nonton. Oke? Oh. Oke? Ya. Hati-hati jangan minum anggur, nanti kau mabuk anakmu yang. Ya, Bang ya. Ya, Mang. Pulanglah, Bang. Ya. Iya, Mang. Iya, Bang. Ya, jangan sampai anak gadis sendiri jadi sasaran. Hindari minuman anggur, mabuk nanti ya. Ya, ini tangkap awak tadi bilang. Dah. Oh. Ya. Jangan sama kiainya, jangan sama saya. Oh. Udah. Ada ya. Ada. Lama kok. Ya. Sedih aku. Udah ya. Jangan mabuk ya, jangan praktikkan sama anak kandung sendiri ya. Ya. Ya, dah. Kiai ini. Ya. Hati-hati anak gadisnya, jangan sampai mabuk. Dah. Itu dulu sujud. Emosi dia tuh, emosi nggak tahu dia mau ngapain. Aku aduh kasihan aku menengok muka mana. Udah ya. Kemarin manggil Yesus. Oh iya, lambang kutuk lagi dipakainya. Dadah. Nah, awas anak gadismu ya, jangan mabuk ya. Udah. Awas. Iya, hadiah dari iblis silakan. Dadah bang. Udah. Dia berpikir mau beli anggur. Bahaya ini. Udah berpikir mau beli anggur. Lah, aku aja nggak ada duit. Aku berdoa mudah-mudahan anaknya semua laki-laki, jangan ada perempuan, bahaya. Udah mulai niatan dia. Allahu Akbar. Oh Tadi Tuhan. yang kebas. Tadi. Iya dia kena batunya. Dia yang kena batunya. Aku doakan mudah-mudahan anaknya semuanya laki-laki, jangan ada perempuan karena sudah mulai niat. Ini enak juga ternyata bisa kasih minum anggur aku yang tidur. Mulai niatan dia. Udah bang ya. Udah. Yang hadung hepeng ya. Jangan itu cuma orang gur. Udah ya, dadah. Halo. Iya, dadah. Ya, mau nyembah batu Ya. dulu. Kalau se-9, kalau C2 nomor 9. Udah istirahat dulu bang. Kita naikkan yang lain. Udah ya. Makasih, Oke, thank maaf you, Bang. kalau ada kata-kata Oke, yang thank you, kurang Bang. menyenangkan. Iya sama-sama. Oke. Maaf. Thank you. Thank you juga. Ya, Bang. Ya, dadah. Aduh capek aku tertawa dibuatnya. Aduh, minum dulu ya. Minum. Aduh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Udah dikasih tema, malah ke tema yang lain. Kita naikkan calon ketiga. Nggak ada dia, kabur dia teman-teman. Kita naikkan pemain baru coba. Oke. Iklan dulu ya teman-teman ya. Iklan dulu. Oke. Terima kasih Juma ya. Terima Ya, kasih. oke. Udah? Ya, Oke. Nabi Muhammad itu akhlaknya sama dengan anjing. Saya ada. Ada dalilnya. Sakit hati dia, sakit hati. Bicara tanpa ilmu. Lebay kali mulut kau. Langsung menghina dia, langsung menghujat dia teman-teman. Menghina Nabi Muhammad. Justru siapa moderator ini? Halo, semangat siang. Halo. Selamat siang Juma. Iya, silakan buka kameranya, Bung. Kita diskusi, silakan. Yang lagi ada kerjaan Juma. Ya, terus kenapa naik ke sini kalau ada kerjaan? Kenapa bisa naik ke sini kalau ada kerjaan? Apa? Iya, silakan. Kalau mau diskusi buka kamera. Kalau tidak silakan Anda turun. Saya keluar Juma ya. Oke, thank you. Aku malas berdebat. Iya. Silakan, Bang. Saudara Jack Manalu, silakan naik. Lucu nggak sih teman-teman? Atau aku aja yang ketawa? Makasih saudara Kejo, barakallahu fiik, teman-teman yang mendukung live kita ini, masya Allah. Thank you ya teman-teman, udah mendukung live ini. Oke, kita naikkan pemain baru dari teman-teman kita. Coba yang ini, yang Muslim dibatalkan dulu. Biarkan saya diskusi dengan saudara kita Kristen dulu ya. Makasih teman-teman, dukung terus Bang Zuma. Wish 1,4 M, tembuskan 2 M teman-teman. Absennya juga Lava Orange ya, silakan. Halo, semangat pagi saudara Pati. Selamat pagi. Suaranya kecil bang. Bentar. Iya, dari Kristen abang ini. Katolik. Halo. Ya, Kristen abang. Dengar. Katolik apa Protestan? Saya Protestan Bang Suma. Oke baik, silakan buka kameranya bung. Silakan. Silakan, ada tema. Ya, suaranya boleh ditambah sedikit lagi kali. Sorry. Volumenya udah penuh sih, udah full. Sorry. Bisa dengar Bang Suma? Iya, dengar. Teman-teman di bawah dengar nggak suara saudara kita ini? Dengar nggak teman-teman? Halo. Bisa dengar? Iya. Dengar bang, dengar. Oke. Ini pembahasan Alfa Omega itu siapa ya? Benar Iya ya? betul, benar bang. Ya. Oke, antara Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu Bang Suma gelar bagi Allah. Iya. Kalau Anda mengatakan Dan Yesus. Iya. Yesus, dengar dulu.
Ya, kan saya hanya menjawab yang jadi tema untuk hari ini. Benar nggak? Iya, iya, betul, betul, betul. Betul, Ya. Bang, betul. Yang awal dan yang akhir. Istilah ini merujuk pada huruf pertama alfa Oh, gitu dan ya. huruf terakhir omega. Oh, Dalam jadi itu abjad penafsiran ya, Yunani, Bang ya. ya. Dalam abjad Yunani melambangkan bahwa Tuhan adalah kekal, tidak berawal dan tidak berakhir, Oh, iya, iya, iya. serta menguasai seluruh sejarah. Gelar ini utamanya disebutkan dalam kitab Wahyu kepada Yohanes untuk meneguhkan iman umat Kristen bahwa Tuhan selalu hadir Kasih dan teman-teman berdaulat dukungannya, Masya Allah. atas masa lalu dan masa kini dan masa depan. Ya, kenapa ada dua, Bang? Kenapa ada dua yang punya gelar seperti itu? Kenapa Maksudnya Yesus dua kenapa Yesus ikut-ikutan juga mengaku akulah awal aku akhir? Bukankah Tuhannya Yesus itu awal dan akhir? Kenapa ada makhluk baru lagi nih yang ngaku awal dan akhir juga? Berarti dia ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Di sini gini Bang Sumaya. Iya, iya, Saya silakan. jelaskan sedikit ya. Sorry. Untuk dibilang Yesus, sorry. Bentar ya. Suara Anda kecil soalnya. Iya, soalnya lagi posisinya di jalan. Sorry. Oke. Mas bisa dengar? Dengar sih, cuman kecil aja. Halo? Iya, halo juga. Halo? Iya, halo Bang, halo. Halo? Iya Bang, halo. Kecil ya, betul. Ini malah sekarang jidatnya nggak goyang-goyang. Makasih teman-teman dukungannya, Masya Allah luar biasa nih. Ini kenapa jaringan saya atau jaringan beliau ini, teman-teman? Oh, jaringan dia. Baik, teman-teman non-muslim yang sedikit agak memahami Bible, silakan ajukan permintaan untuk naik. Kasih teman-teman. Halo, semangat siang, semangat zuhur. Teman-teman silakan mentalnya yang kuat ya, karena saya akan diskusi dengan Anda dengan sedikit gurauan. Oke, ini kayaknya lulusan STT. Halo, semangat siang menjelang zuhur, Bang, silakan. Halo, Saudara Ninggolan. Bisa hidupkan kamera, Bang. Hidupkan kamera boleh. Boleh Bang, matikan musik dulu yang ada di belakang. Buka kamera, kita diskusi, silakan. Halo Saudara Nenggolan, Horas. Ini jaringan saya atau beliau ini? Oh, beliau ya. Baik, kita tunggu teman-teman. Makasih ya yang mendukung live kita ini, Masya Allah. Iya Bang, silakan. Buka kamera, kita diskusi Bang, silakan. Gak bisa diaktifkan kameranya, Bang. Kenapa bisa ya? Di sini kok bisa Bang ya? Tinggal diklik di sana kok udah bisa buka. Oh.
keren teman-teman, tembus 2M ini insya Allah. Teman-teman silakan yang mentalnya yang kuat tapi ya. Halo. Halo, semangat siang menjelang zuhur. Silakan. Halo. Halo. Udah di atas, Bang. Kok diam-diam? Ya, selamat siang. Energi positif. Mantap kali, Bang. Halo, selamat siang Bang Suma. Siang juga. Suara Dari gereja mana? Iya, kedengaran, suaranya bagus. Saya gereja Protestan, gereja Protestan. Siap. Ini ya, silakan menjelaskan lebih dulu, silakan. Mengenai tema ini Bang. Siap. Alfa dan Omega itu seperti yang dijelaskan tadi sudah benar bahwa itu adalah gelar atau sebutan untuk Allah, Tuhan agama Kristen, yang merujuk pada sebutan manusia yang menggambarkan kemahakuasaan Tuhan, di mana Tuhan itu awal dan akhir. Dia berkuasa atas masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, tadi disampaikan kenapa Yesus berkata demikian ya. Tadi abang bertanya. Iya betul. Nah, di sini Yesus itu sebagai bukti kemahakuasaan Allah yang tidak terbatas. Kenapa saya katakan bukti? Bahwa di masa-masa Nabi, pada perjalanan bangsa Israel, Allah menampakkan diri dengan berbagai bentuk, menyampaikan firman kepada nabi-nabi melalui berbagai sarana, tanpa meninggalkan tahtanya di surga. Jadi Allah itu bisa berada di mana saja ketika Dia berfirman kepada manusia. Dan salah satu wujud kemahakuasaan Allah terbentuk dalam kehadiran sosok Yesus Kristus sebagai manusia. Di sini Allah bukan berarti meninggalkan posisinya di surga, turun, tapi Dia berada di mana saja, salah satunya dalam sosok firman yang menjadi manusia. Yesus adalah firman itu, dan Dia datang menyampaikan bagaimana gelar dirinya. Dia menyampaikan sebagai dirinya bahwa Dialah itu. Nah, dengan Dia datang juga dengan suatu karya bahwa keselamatan manusia. Dia akan mengorbankan dirinya. Dia akan mati di kayu salib seperti yang dinubuatkan, dan itulah wujud kemahakuasaan Allah yang terjadi. Nah, sehingga klaim bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup adalah satu-satunya alasan bagi manusia untuk bisa ke surga, karena tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan oleh manusia. Sekali lagi, tidak ada cara bagi manusia untuk membebaskan diri dari dosa. Upah dosa ialah maut. Dan semua manusia tidak terkecuali, sekecil apapun dosa yang dia lakukan, tidak akan bisa dia tebus dengan hal-hal yang dia korbankan atau yang dia lakukan, tidak akan bisa dia tebus. Kenapa? Karena hal kerajaan surga adalah mutlak kuasa Allah, kuasa Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa melampaui kuasa Allah, ketetapan Tuhan bahwa upah dosa ialah maut. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa mengklaim dirinya tidak berdosa di hadapan Allah.
kalaupun ada yang bisa mengklaim dirinya tidak berdosa, itu patut dipertanyakan. Nah, jadi Alfa dan Omega merujuk kepada gelar yang diberikan manusia berdasarkan pengenalannya kepada Tuhannya. Sejak awal Tuhan Allah menciptakan manusia dan sampai kesudahannya, Allah pun yang akan mengakhirinya. Dan di awal dan di akhir akan selalu ada Allah, dan di mana saja. Jadi itulah mungkin Alfa dan Omega yang baik. Terima kasih Bang Suma untuk waktunya. Saya sebenarnya salah satu penggemar debat-debat Kristen, debat-debat agama seperti ini. Banyak yang sudah saya tonton dari Iskandar, Bapak Iskandar dan Suma, dan Edis TV juga. Jadi, tapi saya selalu mengingat bahwa kita berdiskusi dengan pemahaman yang berbeda, otomatis pasti tidak akan ketemu satu titik yang sama. Tapi apapun pandangan dari kedua belah pihak, ya masing-masing juga saling menerima. Nah, jadi saya itu jawaban saya. Dan untuk Bang Suma, penjelasannya dari pandangan klaimnya sebelah, saya akan dengarkan dengan baik juga, tidak ada masalah. Oke. Baik Bang, baik, makasih. Jadi kalau di Islam itu mengenal konsep yang maha awal, maha akhir. Artinya Tuhan itu tidak memiliki awal, Tuhan itu tidak memiliki akhir, karena dialah yang maha awal. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Huwal awwalu wal akhiru, Huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang maha awal lagi maha akhir. Itu sesuai dengan ulangan Yesaya 41 nomor 4. Jadi Tuhan yang disembah oleh para nabi adalah Tuhan yang memiliki sifat yang maha awal, maha akhir. Lalu ketika mencoba kita menarik benang merah terkait dengan Wahyu 1:18 atau yang nomor 8, di situ juga ada klaim manusia bernama Yesus ini mengaku akulah awal, akulah akhir. Tapi itu tafsiran, karena di dalam bahasa Yunani A itu hanyalah abjad, tetapi ditafsirkan penerjemah itu adalah awal. Sedangkan bahasa Yunaninya awal itu adalah arke, akhir itu adalah telos. Akulah awal, akulah akhir artinya arke kai telos dalam bahasa Yunani. Tapi di situ nggak ditemukan original teksnya. Tapi nggak apa-apa, sekedar untuk nuansa keilmuan saja. Saya melihat bahwa ketika Tuhan lebih dulu memproklamirkan dirinya, akulah yang maha awal, akulah yang permulaan, dan akulah yang penghabisan, dalam arti kata akulah yang awal, akulah akhir. Di situ Yesus berada di tengah. Dalam arti kata, Yesus ketika dia hidup di bumi, dia menyembah kepada Sang Yang Maha Awal. Dia menyembah. Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku menyembah Sang Yang Maha Awal, sedangkan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Jadi kata Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau yang Maha Awal sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Yesus enggak duduk sebagai yang Maha Awal di situ. Apa pembuktiannya? Nih, dalilnya di dalam Yohanes 8. Nomor berapa? Nomor 42. Itu Yesus mengatakan apa? Aku keluar dari yang maha awal, aku datang dari yang maha awal, tetapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus bukan yang maha awal, bukan awal dia. Tiba-tiba saja setelah Yesus selesai mengajarkan misi penyelamatan kepada kaumnya Bani Israel, tiba-tiba tahun 100 ada makhluk mengaku Yesus dan ingin menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi dengan berkata, akulah awal, akulah akhir. Padahal awal dan akhir itu adalah sembahannya Yesus. Yesus punya sembahan, di mana sembahannya itu punya predikat yang tidak bisa kemudian ditinggalkan oleh orang Kristen pemahamannya. Kenapa? Orang Kristen membaca Yesaya 41 nomor 4.
pencipta langit dan bumi, yang maha awal, yang maha akhir, itulah yang mengutus Yesus. Dan Yesus mengklaim dirinya dalam Yohanes 8:42, aku keluar dari yang maha awal ini. Tiba-tiba saja di tahun 100 ada yang memakai nama Yesus dan mengaku, akulah awal, akulah akhir. Berarti makhluk ini ingin menyamai Tuhan. Orang Kristen menganggap ini adalah Yesus sehingga Yesus dituhankan. Umat Islam mengatakan ini adalah iblis yang ingin menyamai Tuhan, karena hanya iblislah yang ingin menyamai Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya setara atau selevel dengan Tuhan. Yesus mengatakan dirinya hamba Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Berarti Yesus tidak sedang memproklamirkan dirinya awal dan akhir. Namun ada pengakuan Yesusnya. Pengakuan Yesusnya mengatakan apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, ada penyesat mengaku Kristus Yesus. Ketika Yesus tidak pernah mengajarkan akulah awal, akulah akhir, tiba-tiba saja ada yang mengklaim bernama Yesus mengaku akulah awal, akulah akhir, maka tergenapi ucapan Yesus yang mengatakan ada iblis yang datang memakai namaku untuk menyesatkan banyak orang. Alhasil, Kristen miliaran menyembah kepada makhluk yang ngaku Yesus, ngaku awal dan akhir. Kesimpulan saya 10 detik, ada makhluk asing memakai nama Yesus ingin menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi. Sayangnya saudaraku Kristen percaya kepada makhluk tersebut. Sayangnya itu di situ. Oke. Silakan. Baik, jadi Bang, untuk klaim bahwa dari ungkapan, saya tahu maksud Bang Suma yaitu Rasul Paulus. Ya benar Bang, ingin konfirmasi. Bukan. Memang betul-betul makhluk asing yang datang memakai nama Yesus. Sama yang datang kepada Paulus itu makhluk asing. Datang kepada Ananias itu makhluk asing. Datang kepada murtadin dari Islam itu makhluk asing. Makhluk asing ini mungkin dari klaim dari Bang Suma, makhluk asing ini apa? Validasi iblis. Okay. Iblis Bang. Okay. Iblis. Coba Anda baca, Wahyu 22:16. Dia kan mengaku Yesus tuh. Akulah Yesus dari tunas Daud. Sebentar ya Bang. Bintang timur. Bintang timur itu kan iblis, Lucifer. Jadi begini Bang. Tidak ada sangkut pautnya klaim makhluk asing ini dengan rasul-rasul atau Paulus, murid-murid Paulus nabinya. Ya, jadi begini Bang. Nabinya si makhluk asing ini. Murid-murid Yesus, sekali lagi murid-murid Yesus yang menyaksikan langsung, yang mengalami langsung kejadian itu. Mereka bersaksi ke seluruh dunia, tidak mendapatkan keuntungan apapun untuk dirinya sendiri. Mereka bersaksi dan semua tercatat di sejarah, dan jejak perjalanan mereka juga sampai kepada keyakinan-keyakinan yang sekarang itu semua jelas. Dan begini Bang, mungkin poin utamanya di sini adalah ketidakpercayaan terhadap Yesus sebagai Alfa dan Omega. Nah, saya mau kutipan sedikit bahwa di perjalanan bangsa Israel dengan Tuhan mereka mengalami banyak sekali penampakan atau komunikasi dengan Allah dalam wujud yang berbagai macam. Nah, di situ kenapa mereka bisa percaya bahwa itu Allah? Kenapa mereka bisa mengimani bahwa itu benar Allah Tuhan mereka yang berkata atau yang menyampaikan kepada mereka melalui tiang awan lah, melalui tiang api? Kenapa mereka bisa yakin? Karena mereka punya iman. Nah, kenapa kita tidak bisa meyakini bahwa Allah bisa menjadi manusia? Kenapa kita tidak bisa meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Allah? Karena kita tidak mengimani. Nah, ketika kita mengimani itu, tidak ada lagi pertanyaan mengenai pernyataan Yesus, tidak ada lagi permasalahan tentang pernyataan Yesus mengenai Alfa dan Omega. Nah, kita masuk kepada mungkin dari menganggap bahwa itu makhluk asing atau, nah, itu adalah bagian dari bagaimana iblis membuyarkan iman kita. Itu adalah bagian dari bagaimana
iblis menggoyahkan iman kita dengan berbagai asumsi, dengan berbagai apa yang kita terima sebelumnya. Jadi kita kita yang tidak langsung mendapatkan iman, kita sudah terlanjur mendapatkan asumsi dari berbagai pihak, maka itulah cara iblis yang menggoyahkan atau membuyarkan iman kita sehingga kita tidak bisa mengimani itu. Dan mengenai rasul-rasul dan perjalanan murid-murid Yesus mengabarkan Injil, mengabarkan tentang kisah kedatangan Tuhan dalam wujud Kristus yang menjadi saksi pengorbanannya, yang menyatakan kasihnya untuk menyelamatkan manusia, mereka mendapatkan berbagai macam tantangan. Penderitaan rasul-rasul murid-murid Yesus, mereka mengajarkan dengan kasih. Mereka tidak dengan kekerasan, mereka tidak mengabarkan Injil dengan paksaan. Justru mereka mati dengan banyak cara yang mengerikan, dan itu tidak membawa keuntungan sepeser pun bagi mereka. Jadi ketika mereka ingin mengabarkan kabar tentang Allah ini, tentang Tuhan yang benar-benar ternyata nyata di dalam dunia, mereka tidak mengalami keuntungan apa-apa dalam diri mereka, sehingga dikatakan kalau itu penyesat, pasti ada dalik atau ada maksud dalam diri mereka. Contoh misalnya, mungkin dari pihak, sedikit saya turunkan sedikit tempo saya karena terkesan saya agak berapi-api, tapi saya turunkan sedikit temponya. Jadi contoh keraguan terhadap kesaksian rasul-rasul Paulus, misal Rasul Paulus dan murid-muridnya misal. Di sini Rasul Paulus adalah orang yang sangat membenci Kristus. Sebelum bernama Paulus, dia namanya Saulus. Dia mengalami kesaksian iman, pengalaman iman yang luar biasa. Mungkin dari sebagian orang mungkin tidak akan percaya karena tidak ada iman, tidak mengimani. Tapi dari perjalanan kesaksian itu ditulis dan sejarahnya ada. Jadi pengalaman iman yang luar biasa yang dialami oleh Paulus ketika dia mendapatkan buta beberapa hari, di situ menampakkan diri padanya dan memberikan dia ilham sehingga dia menyampaikan firman Tuhan dan dia bertobat. Jadi pertama yang dialami adalah pengalaman iman sehingga terjadi pertobatan dan melakukan kesaksian. Dan sekali lagi, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan memberi kesaksian tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Berbeda. Contoh saya juga tidak mengklaim, tapi ya memang saya asumsikan sederhana saja seperti ini. Berbeda dengan pemahaman tentang Muhammad dan ajaran Islam. Ada pihak yang diuntungkan, contohnya ini mungkin tidak sepenuhnya benar, tapi saya juga terkesan fitnah, tapi saya hanya ingin mungkin dari asumsi saya, dari pandangan saya, keuntungan dari suatu dari suatu negara atau keuntungan dari nabi-nabi atau orang-orang yang mengenal Yesus. Contoh sederhana saya seperti ini. Sampai sekarang Habib-Habib atau keturunan yang mengaku keturunan Muhammad. Atau paling sederhana begini, ada kasus-kasus di pesantren mengenai kiai-kiai yang hanya membawa Nabi Muhammad. Saya pastikan itu tidak benar, tapi membawa Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad untuk melakukan kesalahan, misalnya untuk melakukan dosa. Nah, di dalam perjalanan juga, perjalanan untuk menyampaikan keislaman, menyampaikan tentang Islam, banyak sekali perang atau pengorbanan atau korban tumpah darah yang terjadi. Kemudian contoh di Sumatera, di mana ya itu kasus sejarah Indonesia yang dimana dipimpin oleh Imam Bonjol, bagaimana proses mengislamkan suatu daerah. Di situ terjadi banyak sekali pertumpahan, perang Padri misalnya. Jadi perjalanan yang saya mungkin ini sudah terlalu jauh, tapi kembali lagi ke konteks tadi, bahwa klaim bahwa makhluk asing yang diklaim oleh pihak Bang Suma mungkin itu adalah bagian dari bagaimana iblis membuyarkan iman kita sehingga kita tidak bisa mengimani bahwa perkataan Yesus atau
apa yang diajarkan dalam kekristenan itu tentang Yesus adalah Tuhan tidak bisa diterima. Jadi begitu. Mungkin itu saja penyampaian saya. Terima kasih Bang. Waktunya. Baik. Saya sedikit boleh ya? Sedikit aja Bang. Ya, sedikit Bang. Saya terima apa yang ingin menyamai Tuhan itu Tuhan atau iblis Bang? Yang ingin menyamai Tuhan. Yang ingin menyamai Tuhan. Iya, Tuhan atau iblis? Iblis. Iblis. Yang ingin, yang mengusung manusia ciptaan Tuhan, utusan Tuhan untuk menjadi Tuhan, menyaingi Tuhan itu pengikut iblis atau pengikut nabi-nabi? Yang ingin mendudukkan makhluk utusan Tuhan setara dengan Tuhan itu iblis, itu pasukan iblis atau pasukan para nabi. Yang ingin mendudukkan seorang nabi atau seorang rasul setara dengan Tuhan itu pasukan iblis atau pasukan nabi-nabi, orang-orang kudus. Jadi tidak ada yang ingin menyetarakan manusia dengan Allah di sini. Ketika kita saya hanya bertanya secara umum. Iya betul. Apakah orang-orang yang mengusung seorang nabi, mengusung utusan Tuhan menjadi setara dengan Tuhan, apakah orang-orang ini adalah orang-orang yang kerasukan setan atau orang-orang yang memang mendapatkan pengajaran dari Tuhan? Ketika Nabi bertemu dengan sosok, bagaimana dia meyakini itu malaikat Tuhan? Bagaimana dia tahu? Atau begini, bangsa Israel ketika Tuhan Allah menyampaikan datang kepada mereka menampakkan diri, bagaimana mereka bisa tahu itu adalah Tuhan Allah? Terlalu jauh. Bagaimana mereka bisa meyakini bahwa itu adalah Tuhan, adalah Allah yang berfirman kepada mereka? Nabi Musa waktu dia naik ke Gunung Sinai, waktu dia bagaimana Anda ke-10 firman, bagaimana dia meyakini bahwa ke-10 firman itu benar-benar dari Tuhan Allah, bukan dari iblis? Iya, karena mengajarkan mentauhidkan Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya tolong dijawab dulu. Kenapa? Ini. Bukan mendudukan Yesus sebagai manusia dengan Allah. Dijawab dulu pertanyaan saya, tolong dijawab dulu Bang. Percaya bahwa Yesus Bang, itu bisa nggak Anda menganggap saya ini orang Muslim, please? Anda asal percaya. Memang klaim dari pihak luar pastilah ikan mengakui itu. Ya, lalu karena tidak ada Yesus ingin menyamai Tuhan. Di mana Yesus pernah mengajarkan dia menyamai Tuhan? Di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Tidak, karena kalau dia tidak berkata ingin menyamai Tuhan, dia mengaku Yesus. Yang saya tanya, yang mengaku akulah awal, akulah akhir itu siapa? Itu kan Anda katakan Yesus. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Adakah Yesus awal dan akhir? Tadi kan pembicaraan kita adalah Allah. Kita tidak kenapa? Yesus awal dan jadi akhir. Itu bukan Yesus kan? Bukan Yesus kan itu? Kalau Yesus adalah firman Allah. Ya, yang mengaku di Pulau Patmos. Yang mengaku di Pulau Patmos, akulah awal, akulah akhir, itu anak Maria atau bukan? Ketika saya mengimani bahwa Yesus adalah firman Allah, maka Alfa dan Omega adalah Allah. Nah, yang saya tanyakan, Alfa dan Omega. Nah, berarti ada dua awal dan akhir, yaitu Allah dan Yesus. Yang mana yang iblis di sini? Yang mana yang iblis? Yesus atau Allah? Tidak ada dua, tapi satu. Loh, tadi Anda katakan Yesus itu awal dan akhir kan? Nah, coba menurut Zuma, Yesus itu Allah atau bukan? Bukan, dia itu manusia. Nah, oke. Anak orang Zuma, gitu. Kenapa bukan? Kenapa bukan Allah? Karena dia manusia.
Ya karena hanya ada satu yang awal dan akhir, yaitu yang menulis, yang ditulis di dalam Yesaya 41:4. Nah, Kalau ada Yesus mengajarkan dirinya awal dan akhir, berarti Yesus ini sudah kerasukan setan. Ya iya dong. Iyalah, kan cuma ada satu yang awal dan yang akhir, yaitu pencipta langit dan bumi yang disembah oleh para nabi. Kok tiba-tiba ada Yesus mengaku juga awal dan akhir? Berarti kalau itu Yesus kerasukan setan berarti. Karena hanya setan yang ingin menyamai Tuhan, betul nggak? sekali lagi saya jelaskan. Waktu perjalanan bangsa Israel, Allah menyampaikan firman-Nya memakai berbagai macam. Iya, tapi firman-firman itu tidak mengaku Tuhan, bukan? Dia tidak pernah mengaku, tiang itu tidak pernah mengatakan akulah awal, akulah akhir, kan? Karena Yesus bicara langsung dengan mereka yang meyakini. Dan Yesus pernah nggak Yesus mengatakan akulah awal, akulah akhir? Pernah nggak? Nah, bagaimana nabi-nabi bisa percaya bahwa pertanyaan saya, pernah nggak Yesus mengaku akulah awal, akulah akhir? Itu pertanyaan saya, Bang. Pernah nggak Yesus mengaku akulah awal, akulah akhir? Pernah nggak? Pernah nggak? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau itu beda, memang betul. Kami beriman Yesus itu jalan kebenaran. Tapi kalau Yesus mengaku akulah awal, akulah akhir, pernah nggak? Mungkin ada, tapi saya akan cari tahu dulu. Tapi saya jujur tidak banyak informasi tentang itu. Oh ya sudah. Tahu saya. Sudah, Bang. Sudah. Terima kasih, Bang, buat waktunya. Terima kasih, saudara. Oke, thank you, saudaraku energi positif. Anda betul-betul membawa energi negatif, tapi hanya iblis yang ingin menyamai Tuhan. Orang Kristen mengusung makhluk yang ada di Pulau Patmos yang mengaku Alfa dan Omega. Mulai kalian berpikir kan? Umat Islam mulai berpikir kan? Ya kan? Al-Quran surah Al-Araf dan juga di ayat yang lain dikatakan bahwasanya wa iyaduna illa syaitan marida. Al-Araf ayat 27, ayat 30. Iblis yang menjadi penolong mereka disebabkan karena mereka la yu'minun, tidak beriman. Ya udah, di giliran ditanya, ada nggak Yesus mengaku akulah awal, akulah akhir? Ada, Bang. Di mana? Di Wahyu berapa? Wahyu 1 nomor 8, Wahyu 1 nomor 18. Oke. Boleh nggak kita baca Wahyu 1 nomor 1? Apa katanya di situ? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan Tuhan kepadanya agar dia menyampaikan kepada hamba-hambanya. Berarti Yesus ketika benar mengatakan akulah awal, akulah akhir, Yesus sedang menyampaikan wahyu Allah yang ingin menyamai Allah. Yesus mengatakan, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Wahyu 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Jadi kalaupun Yesus itu dipaksakan mengatakan akulah awal, akulah akhir, maka Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang keluar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Akulah awal, akulah akhir.
Itu ucapan Yesus untuk memproklamirkan dirinya atau untuk memproklamirkan wahyu Tuhan yang datang kepadanya. Barakallahu fiik. Syukran. Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi apapun yang tertuang mengatasnamakan Yesus itu wahyu dari Allah untuk Yesus sampaikan kepada kaumnya. Jangan Anda melantiknya menjadi Tuhan dengan ucapan itu, karena ucapan itu adalah wahyu yang diterima dari Allah. Baca dalil Wahyu 1 nomor 1, pembukanya di situ. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Jadi Wahyu 1 nomor 8, nomor 18 itu ucapan seorang nabi, seorang rasul yang diterima oleh dia dari Tuhannya. Tapi kalau Anda memaksakan itu adalah Yesus yang awal dan yang Yesus yang akhir, berarti Anda ingin menyamai Tuhan dengan Yesus. Berarti Anda ini siapa sebenarnya? Oke, satu lagi teman-teman sebelum kita istirahat, nanti kita live lagi ya malam. Soalnya saya ada tamu. Silakan. Halo, semangat siang. Halo. Selamat siang, Abang. Halo. Oke. Saya anggap saudara mentalnya belum kuat. Halo, semangat siang menjelang zuhur. Halo. Halo. Jangan gitu. Tak bagus. Diskusi aja. Gak ada kita ngajarin kayak gitu. Bagus itu kalau teman-teman kita diajak diskusi, kita ajak mereka berkelakar supaya mereka itu tersadarkan seperti Darto Helen tadi. Adek, Dek, coba WA kakak posisi di mana? Apa jaringan saya ya teman-teman? Huwal awwalu wal akhiru. Halo, semangat siang menjelang zuhur. Oke, selamat siang. Dari Kristen Abang. Iya. Buka kamera Bang, kita diskusi, silakan. Ya. Salam kenal. Salam kenal. Siap. Ini ada tema, silakan Bang, silakan. Mungkin tadi Anda sudah menjawab. Siapa? Iya. Dan yang awal dan yang akhir. Iya. Silakan Bang. Ini temanya yang awal dan yang akhir. Sip. Tentang juru selamat ya. Bukan.
Yang awal dan yang akhir itu kan pencipta langit dan bumi. Oke, ya, yaitu Allah ya. Iya. Terus yang di Pulau Patmos mengaku awal dan akhir itu siapa, Bang? Pulau Patmos, dia adalah Yesus. Yesus ini sedang menyampaikan firman Tuhan atau dia sendiri yang benar-benar awal dan akhir? Ya, dia adalah menyampaikan firman Tuhan, dia juga sebagai awal dan yang akhir. Hah? Jadi ada dua entitas yang awal dan akhir. Yesus juga ikut-ikutan awal akhir, atau dia hanya sekedar penyampai firman? Dia sebagai awal dan yang akhir. Berarti dia ingin menyamai Tuhan? Bukan menyamai, tetapi memang dia adalah Tuhan. Nah, terus kenapa dia menerima firman kalau dia adalah Tuhan? Karena dia semua yang Tuhan kok kenapa Tuhan menerima firman? Maaf ya, saya tidak berdebat tentang apa, cuma hanya untuk ini adalah saya dididik dari Kristen saya bahwa Yesus adalah juru selamat, karena sebelum bumi ini ada, bahwa para nabi sudah menyampaikan, para nabi sudah menyampaikan bahwa ada seorang yang datang untuk menjadi seorang juru selamat. Tetapi pada waktu itu orang-orang tidak menerimanya. Sampai saat ini banyak orang tidak bisa menerima. Karena apa? Mereka tidak tahu bahwa juru selamat itu saat ini sudah ada. Oke? Gini, Bang. Gimana mau menerima Yesus sementara mereka sudah punya Tuhan? Yesus itu Tuhan yang dibentuk belakangan. Iya, tapi sebelumnya itu sudah memang dibentuk, bukan dibentuk dengan kebelakangan itu, tetapi dia sudah dari awalnya itu sudah ditentukan. Kata siapa Yesus itu Tuhan dari awalnya? Ya, kata firman Allah lah. Nah, Yesus ada mengatakan itu enggak? Ada, Pak. Di mana coba? Di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan dari awalnya? Coba, saya tutup dulu dah, saya cari. Ya, baru mau dicari. Bikin aja dulu dalilnya, Bang. Bikin aja, kan bisa direvisi. Benar-benar lah teman-teman ya. Begitu sulitnya membangun sebuah narasi yang tidak diikuti dengan dalil yang kuat. Dalil dulu baru cari pembenaran. Allahu Akbar, Masya Allah. Itulah yang sering saya katakan, tidak akan pernah bisa kita menerima ilmu dari saudara-saudara kita. Gak ada. Yang adanya pembodohan. Kita dibodoh-bodohi menjelaskan dia adalah Tuhan dari awalnya karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Begitu ditanya dalilnya, enggak ana. Aku cari dulu ya. Itulah hebatnya saudara kita ini. Allahu Akbar. Hai, thank you saudara Ilya, barakallahu fiik.
Abang ini kemana? Abang kemana ini? Oke. Silakan. Jangan terlalu lama abang ini. Bikin ayat kah? Bukan. Coba abang baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 ya. Oh, itu yang saya minta Yesus, Bang, bukan karangan orang. Di mana ini kan ayat. Iya, di Yesusnya. Yesus mengajarkan kalau dia itu ada. Itu bukan ucapan Yesus, abangku. Itu himne Platonios, itu himne Plato yang diambil oleh penulis Bible. Itu kan kebenaran, itu adalah firman. Ya, firman siapa? Yesus tidak pernah mengucapkan itu. Supaya semua bisa paham. Bang, Yesus itu tidak pernah mengucapkan kalimat itu, abangku. Iya. Itu ucapan pengarang buku Yohanes, abang. Itu karangan. Bukan karangan. Itu lalu dari mana? Roh yang disampaikan, yang diturunkan kepada para orang-orang khusus. Pada mulanya adalah firman itu kan. Iya. Itu ucapan siapa itu? Itu ucapan siapa? Yohanes. Yang saya minta ucapan Yesusnya kan? Iya, ucapan itu kan disampaikan kepada para nabi sebelum. Nah, kenapa bukan Yesus yang mengucapkan? Kenapa bukan Yesus Bang yang mengucapkan? Kenapa harus orang lain? Yesus bisu atau gimana? Bukankah Yesus mengatakan ada kesaksianku? Adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Makanya dia Yesus itu sudah ada. Itu menurut abang dipersiapkan untuk menjadi ngarang cerita. Saya bertanya, apakah kita manusia bisa menebus diri kita sendiri? Bisa. Saya tanya, Bang Soma bisa bertanggung jawab dengan dosa saya? Oh, nggak bisa. Itu urusan Anda dengan Tuhan Anda. Makanya itu disebut Yesus itu disebut Tuhan karena bisa bertanggung jawab dosa orang lain. Iya. Oke? Apakah itu salah? Saya tanya, kambing yang dikorbankan oleh orang Yahudi bisa nggak menebus dosa orang Yahudi? Gimana? Kambing yang di hukum Taurat itu membawa korban. Saya ulang, sapi yang disembeli oleh orang Yahudi apakah bisa menebus dosa Yahudi? Jelas kalau pada waktu itu kalau bisa. Berarti sapi selevel dengan karena pada waktu itu berarti sapi selevel dengan simbolisasi manusia tidak mampu berarti sapi selevel dengan saya katakan manusia tidak mampu bertanggung jawab dengan dosanya itu berarti sapi selevel dengan sedangkan Tuhan tidak setara dengan apapun apalagi sapi. Oke, yang bisa. Udah Bang, maaf. Anak TK aja kalau ditanya tidak sebloon abang. Masa Tuhan abang selepel sapi? Kasian kali abang ini, Bang. Tidak ada ilmu yang bisa kami dapatkan yang keluar dari mulut-mulut abang-abang kita. Andai saja kentutnya berirama dan punya lirik, lebih berharga suara kentut daripada suara dari mulut mereka ketika berbicara tentang keyakinan mereka. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Lebih berfaedah suara kentut yang punya lirik daripada susunan kata-kata yang keluar dari mulut abang-abang kita ini. Tak ada tujuannya selain menyesatkan. Tak ada kemudian manfaatnya bagi kehidupan manusia.
Apa yang mereka ucapkan itu nggak ada ilmu, nggak ada manfaatnya buat keilmuan kita. Kentut mereka itu andai bisa punya lirik, itu lebih bermakna, lebih memiliki sebuah kandungan pemahaman daripada suara yang tersusun dari mulut mereka, kata-kata yang tidak memiliki makna untuk memahamkan manusia kepada kebenaran. Anak kecil aja jauh lebih hebat daripada mereka ketika berbicara mengenai kebenaran. Masakan Tuhan itu nebus dosa dengan sama seperti sapi menjadi korban penebus dosa? Lucu. Itu nggak dipakai. Mungkin inilah sebabnya kenapa Alpha Omega ini digugat. Siapa dia ini? Kok bisa kayak gitu modelnya? Tuhan itu sudah ada. Huwal awwalu wal akhiru wal batin. Yesaya 4:1-4. Tuhan sudah ada. Kok tiba-tiba muncul ada manusia ngaku juga. Ini kan tidak masuk dalam otak yang sehat. Otak yang sakit oke lah. Tapi kan untuk menuju kepada keselamatan kita nggak butuh otak sakit. Teman-teman, seperti itu adanya. Baik, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun berada, kita tutup dulu live kita. Adek, ada di depan, ada tamu, dibukain. Iya. Kakak AA, mohon maaf ketika ada kata-kata dan ada yang salah. Abang sudah bisa live. Alhamdulillah. Iya sayang. Ada lompat-lompat malah tadi. Mohon maaf ketika ada kalimat yang keliru menurut teman-teman muslim dari saya, utamanya guru-guru saya. Dan terima kasih ketika ada hal yang diberikan sebagai dukungan terhadap kami sebagai apologet Islam kepada Bang Arif dan timnya. Terima kasih banyak Bang, berkat Abang akun saya yang sejatinya nanti bisa live di 2031. Alhamdulillah tadi subuh begitu mengikuti instruksi dari Abang sesuai dengan petunjuk dari owner TikTok, alhamdulillah bisa seketika itu juga kita live. Dan kepada saudara-saudara non-muslim yang mendengarkan dan menyimak apa yang saya paparkan, kebenaran yang saya sampaikan, menyakiti hati atau menyinggung perasaan saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran meskipun kebenaran itu pahit, demi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia agar manusia tidak menjadi bahan bakar api neraka. Saya kira cukup untuk sementara. Insya Allah kita akan bertemu lagi sebentar malam, tentu dengan tema yang masih hangat. Alpha Omega itu siapa? Kakak sudah bangun? Terus ini kita mau kemana? Oh ya udah, yuk. Abah tunggu bilang. Kita mau makan palu basah dulu teman-teman. Gitu ya teman-teman sekalian. Terkhusus tadi yang mendengarkan kejadian 1932 itu, di mana ada seorang yang bernama Lut, Nabi Lut itu diperkaos oleh anak kandungnya bergantian. Kakak beradik, cewek dua-duanya memperkaos bapaknya sendiri dengan alasan ingin melanjutkan keturunan. Saya berharap supaya data-data itu jangan dijadikan sebagai pembenaran untuk melakukan hal yang sama terhadap anak kandung, ya. Jangan dipraktekkan, jangan. Itu hanya kisah yang diceritakan masa lampau.
Tapi punya pikir, apa manfaatnya kira-kira yang kayak gitu dibahas di dalam sebuah kitab yang katanya petunjuk hidup. Kenapa nggak bahas aja kisah Yesus di usia 13 tahun sampai 29 tahun? Bukankah dia adalah Tuhan Anda? Alangkah lebih berfaedahnya ketika Yesus diberitakan dia ngapain aja selama beberapa tahun tersebut. Usia 13 tahun sampai usia 29 tahun kisah Yesus hilang. Malah yang nongol kisah sok 2 orang anak memperkaos bapak kandung. Itu apa? Manfaatnya apa? Ada yang bisa jawab? Kurasa sulit untuk menjawab. Dulu pernah aku diskusi tema itu. Apa alasan Oten? Oh, itulah indahnya Bible. Menceritakan semua yang buruk-buruk, tidak ada yang disembunyikan. Diuraikan semuanya yang bagaimana dulu orang-orang itu tidak ada kemunafikan tertuang di sana. Lalu kutanya, kalau begitu kenapa enggak diceritakan ayahnya Paulus, ibunya Paulus? Bukankah itu lebih bermanfaat? Kenapa enggak diceritakan Yesus di usia muda, usia 13 tahun sampai 29 tahun? Bukankah pekerjaan Yesus itu semuanya adalah pekerjaan yang baik? Kenapa pekerjaan baik tidak dituliskan? Kenapa pekerjaan buruk dituliskan? Suami dalam perjalanan jauh, istri mengajak laki-laki untuk bersetubuh sampai pagi. Apa manfaatnya coba? Ada manfaatnya yang kayak gitu-gitu? Kan nggak ada toh. Terus kenapa nggak dibahas yang bermanfaat? Kisah Yesus tentu adalah kebaikan-kebaikan, bukan? Kisah Yesus tentu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi saudara kami Kristen, bukan? Kenapa bukan itu yang diulas tuntas? Kenapa justru yang dibahas biji zakar? Zakar keledai? Apa yang kayak gitu-gitu? Roti? Apa yang kayak gitu? Manfaatnya apa yang kayak gitu-gitu? Nah, itu dia. Makanya teman-teman saya minta jangan diperhatikan ya, please. Kasihani anak gadis kalian. Jangan sampai mereka mengandung cucu kalian sendiri yang adalah anak kalian. Kalian nanti repot memanggilnya, wahai anakku yang adalah cucuku. Cucunya menjawab, iya kakekku yang adalah ayahku. Terus manggil mamanya lagi, wahai mamaku yang adalah saudaraku. Mama kita adalah saudara, sama-sama berasal dari bapak yang sama. Jangan ya, jangan. Di situ ku tengok ada karena minum anggur. Hindari minum anggur itu, hindari. Jangan sampai itu terjadi, ya. Tapi kita nggak tahu di barat sana ya, mana tahu itu yang mereka praktekkan, kita tidak tahu. Di Indonesia ya, alhamdulillah itu tidak terjadi, alhamdulillah. Wow, keren kali. Aku jadi ngondek dibuatnya. Ayo absen love orange dan go populer sebelum rungkat. Bang Arif. Bang Arif ini luar biasa, Masya Allah. Tanpa pamrih, tanpa jasa, tanpa embel-embel Romeo Pico, Bang Arif itu wah mantap kali. I love you Bang Arif. Keren. Bang Arif ini luar biasa teman-teman. Oke, silakan sahabat-sahabat sekalian, silakan persiapan untuk salat zuhur. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih Bang Arif sekali lagi. Terima kasih dukungan kalian semua. Akunnya bisa akunnya bisa bangkit kembali. Saking galaunya saya semalam teman-teman. Jadi Ustadz Yusuf PI diskusi dengan siapa, Edis TV. Temanya itu tema lawakan. Terkait apa semalam itu ya? Roh kebenaran, roh kebenaran. Jadi roh kebenaran ini diutus oleh Yesus, dan Yesus
dianggap apa gitu lebih hebat. Kenapa lebih hebat? Karena dia yang mengutus Yesus, katanya Yesus, Nabi Muhammad. Dia lupa. Jadi saya japri Ustaz Yusuf, kasih Yohanes 14 nomor 16. Yesus sebelum mengutus Nabi Muhammad itu lebih dulu meminta kepada Bapa, aku minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain, kan gitu. Terus dia begini, berarti Nabi Muhammadmu itu diutus kemudian oleh Yesus. Ya, memang betul, memang begitu kaidahnya, memang begitu. Al-Quran saya sampaikan ke Ustaz Yusuf EI. Coba bacakan Al-Quran surah As-Saff ayat 6, kan jelas itu di situ. Nah, perumpamaannya bukan begitu, bukan berarti level Nabi Isa lebih tinggi daripada Nabi Muhammad, bukan kayak gitu. Maksudnya gini, cuman sayangnya Ustaz Yusuf tadi semalam itu tidak ini ya, saya juga sudah komunikasi dengan teman-teman terkait dengan akun saya, jadi saya tidak terlalu fokus sama beliau. Di surah Al-Quran surah Ali Imran ayat 81, di situ kan Nabi Isa sudah mengaminkan lebih dulu di masa praeksistensi kenabian. Nabi Isa sudah mengiyakan akan datangnya sosok penutup para rasul, akan datangnya sosok penutup para nabi, di mana nabi-nabi itu mengaminkan terhadap kedatangan Nabi Muhammad, ke Rasul Nabi Muhammad. Al-Quran surah Ali Imran ayat 81. Cuman saya tidak konsentrasi full untuk mengingatkan Ustaz Yusuf, karena saya yakin beliau tahu ilmunya. Cuman saya ingatkan doang, bukan berarti saya lebih tahu daripada beliau, enggak. Saya cuma mengingatkan beliau, ini hantam pagi ini. Dikatakan bahwasanya berarti Yesus lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Bukan begitu. Saya kasih analogi ke mana? Ke Ustaz Yusuf. Analoginya gini. Seorang gubernur minta kepada presiden agar presiden mengutus seorang menteri ke kabupaten. Jadi gubernur minta ke presiden, Pak Presiden, tolong dong kirim menteri pertanian ke sini. Soalnya di kabupaten saya lagi merebak hama. Nah, permintaan sang gubernur di-ACC oleh presiden, sehingga menteri pertanian diutus kemudian ke kabupaten. Siapa yang minta? Sang gubernur. Pertanyaannya sekarang, level yang tinggi mana antara menteri dengan gubernur? Menurut teman-teman, kira-kira yang mana teman-teman yang lebih tinggi posisinya, menteri atau gubernur? Menteri dong. Jadi sang gubernur minta kepada presiden agar kirim yang lebih tinggi levelnya untuk turun ke kabupaten, meratakan semua hama-hama pertanian itu. Pak Presiden, please, kirim dong andalan Anda, Menteri Pertanian, turunkan ke Sulawesi. Kita butuh dia. Masyarakat sini butuh beliau. Permintaannya di ACC. Diutuslah kemudian Nabi Muhammad. Sekarang posisinya yang tinggi siapa? Nabi Muhammad dong. Kenapa? Yang satu nelpon, Pak Menteri, ya, tolong dong ke sini, ke kabupaten ini banyak nih, di provinsi saya ini banyak hama, dibutuhkan Pak Menteri segera turun. Apa kata Pak Menteri? Lu siapa? Perintah saya. Bukan bang, bukan saya perintah bang. Sahabat Zego, bukan saya perintah bang. Lalu ngapain kau nelpon saya? Kau minta dulu sama Bapak Presiden. Enak aja kau, harus SOP kau ya. Gigit juga nanti jari kau. Iya bosku. Kalau begitu saya bersurat ke presiden. Iya, kau bersurat. Enak kali. Saya turun harus ada ini surat perjalanan dinasnya, harus ada SPD-nya dong. Baik bos. Sang gubernur minta surat. Pak Presiden, mohon dengan hormat, tolong dikirim sang pendekar, sang pahlawan, Menteri Pertanian
Abangku Menteri Pertanian, kalau dengar ini hanya analogi abangku, karena beliau Pak Menteri juga sering nonton kita soalnya. Pak Menteri, analogi aja nih. Jadi dibilang nih, minta dong bang, Pak Presiden tolong dong kirim Menteri Pertanian, si jagoan kita itu, Menteri Pertanian, yang orang Bone itu loh, saudaranya Bang Suma, kirim dulu ke Sulawesi nih. Hancur ini saya punya wilayah kalau nggak segera dia datang. Orang butuh, dunia ini butuh ilmunya. Lalu Allah mengutus kemudian Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan dunia. Yesus cuma minta supaya wilayahnya bisa selamat. Cakupan daripada dakwah Nabi Muhammad, risalah kenabiannya, rahmatan lil alamin, coy. Iya, Pak Menteri Pertanian turun, blast, hama semuanya hilang. Hama semua hilang. Seketika provinsi itu produksi jagungnya meningkat, produksi padinya meningkat, kelapa sawitnya meningkat. Tuh keren kali Pak Menteri kita, ya kan ya? Dulu sebelum dia datang, di mana-mana yang ada kejahiliaan, paganisme yang muncul, politeisme, animisme muncul. Begitu dia diutus, brak, Yesus nggak bisa. Yesus hanya untuk Bani Israel doang, kecil skalanya. Begitu yang turun menterinya, dah selesai, rata semua, tanaman menjadi hijau. Nah itu. Jadi salah kalau dibilang Yesus mengutus Nabi Muhammad lantas kemudian posisinya lebih tinggi. Enggak dong. Yohanes 16 nomor 7 sampai 15 itu apa kata beliau? Yesus, makasih sahabatku, anak bungsu kah? Hebat antum, luar biasa. Apa kata beliau? Kalau dia datang, dia akan memuliakan aku. Ternyata dia masih butuh dimuliakan. Oke Abang Rip, oke Bang Arif, makasih Bang Arif. Siap, perintah dilaksanakan komandanku. Komandanku yang ganteng. Oke, hormat patah-patah. Makasih Bang, makasih. Saya akan segera lakukan, perintah instruksi dilaksanakan. Saya kira begitu sementara teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Itu analogi tadi, analogi kebetulan saya dengan Pak Menteri juga dekat dengan beliau. Alhamdulillah kami udah pernah jumpa langsung. Kemudian si Kampoki pada derita Pak Menteri, pada derita. Insya Allah masa depan Pak Menteri cerah, Insya Allah. Saya dengan ajudan beliau juga aktif kok komunikasi. Mudah-mudahan beliau sehat terus, panjang umur, dan bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa yang kita cintai ini. Abangku Pak Amran, thank you. Saya kira demikian teman-teman, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar siang atau malam kita jumpa lagi. Jangan gelisah hatimu, biar anakmu melakukan hal negatif.